Halo semuanya, Jack di sini. Umurku 17 tahun dan aku tinggal bersama ibu, ayah, dan kakakku. Kami keluarga normal. Kurasa prestasiku baik-baik saja di sekolah. Aku tidak terlalu populer atau semacamnya karena aku sedikit pemalu, tapi aku juga bukannya tidak populer. Aku sangat menonjol di bidang olahraga dan ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Bagaimanapun, aku ingin bercerita tentang sahabatku Denny dan gadis impianku Amy. Aku pertama kali bertemu Denny pada usia 10 tahun. Kami sedang ada di kolam renang setempat, saat itu aku sedang energik dan ya, aku melakukan banyak hal tanpa berpikir panjang. Aku mulai main air di kolam dan menyadari kalau aku nggak bisa menginjakan kakiku di tanah. Aku nggak bisa berenang, jadi ya, ini bahaya. Aku mulai panik dan mencoba berteriak minta tolong, tapi banyak air masuk ke mulutku. Kemudian Denny muncul dan membantuku sampai ke sudut yang dangkal. Ternyata dia baru pindah ke kota ini dan mulai bersekolah di sekolah yang sama denganku. Setelah itu kami menjadi sahabat. Denny adalah cowok yang sangat keren, penuh gaya, dan ganteng. Dia selalu lebih populer dariku dan semua cewek menyukainya, tapi tetap saja, dia memilih berteman denganku. Ada di dekatnya menyenangkan, kami nongkrong, bermain sepak bola, dan main ke berbagai tempat. Ada cewek dari sekolah bernama Amy, dia populer dan cantik. Dia selalu memakai baju yang cantik, dan dia terlihat menonjol. Masalahnya adalah aku bukan satu-satunya yang memperhatikan hal ini. Hampir semua cowok di sekolah menyukainya. Kupikir aku nggak punya peluang bersamanya, tapi kemudian piknik sekolah terjadi. Aku berakhir di grup yang sama dengannya. Jadi kuhampiri dan coba ngobrol. Aku sangat gugup sampai nggak bisa berkata-kata. Lalu aku tersandung dahan, dan tanpa sengaja terjatuh ke dalam pelukannya. Saat itu aku membayangkan kami saling menatap mata dan dia bisa melihat betapa aku menyukainya. Lalu kami berciuman, pacaran, menikah, dan hidup bahagia selamanya. Tapi ya, itu bukan kenyataan. Dalam kehidupan nyata, aku kaku seperti batang kayu dan sangat malu. Aku segera sadar, bangkit dan bergumam, "Maaf." Dia terkikik lalu berkata, "Gak apa-apa, kamu gak luka kan?" Hebatnya, kami mulai ngobrol setelah itu. Segalanya dengan cepat berubah antara Amy dan aku. Kami banyak ngobrol di Messenger dan aku sering duduk bersamanya makan siang. Dia sangat menyenangkan di dekatku, aku senang menghabiskan waktu bersamanya. Kemudian kami pacaran. Aku seringkali harus mencubit diri sendiri untuk meyakinkan diri sendiri bahwa iya, aku pacaran dengan cewek tercantik di sekolah. Kami suka alam, jadi sering menghabiskan akhir pekan jalan-jalan dan menjelajahi tempat baru. Ciuman pertama kami terjadi di kamarku. Kami seharusnya mengerjakan proyek sains kami, tapi aku nggak bisa berhenti menatapnya. Dia sangat cantik, jadi aku membungkuk dan menciumnya. Rasanya seperti kembang api meledak di sekitar kami. Sensasinya benar-benar ajaib. Setelah itu, kami nggak terpisahkan. Aku sering pergi ke restoran bersama keluarganya, dan dia sering datang untuk makan malam bersama keluargaku. Segalanya terasa luar biasa. Dia tuan putriku. Dia di sekitarku aku sangat bahagia, dan aku nggak bisa bayangkan hidupku tanpanya. Lalu suatu malam dia mengirimiku pesan, "Aku mencintaimu." Aku tersenyum dan balas, "Aku juga mencintaimu, Amy." Kemudian, yang membuatku terkejut, dia membalas pesan, "Apa sih cinta itu?" Aku nggak mengerti apa yang dia maksud, tapi sebelum aku bisa mengirim pesan lain menanyakan hal ini, dia mengirimiku video dirinya dengan Denny, sahabatku Denny. Lalu dia mengirimiku pesan, "Seperti inilah cinta sejati." Gak percaya dengan apa yang baru saja kulihat, ku lempar HP-ku ke seberang ruangan. Aku sangat patah hati. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku menangis siang dan malam, sungguh mengerikan. Aku merasa seperti gak akan bahagia lagi. Aku jarang menangis, jadi keluargaku sangat cemas dan mencoba segala cara untuk menghiburku. Tapi nggak ada yang bisa menghiburku. Yang lebih parah lagi, aku takut kembali ke sekolah dan harus melihat mereka berdua bersama. Mereka nggak memudahkanku. Saat sampai di lokerku, aku melihat mereka berdua di sana berciuman. Tersiar kabar bahwa mereka sangat saling mencintai. Ini terlalu parah untuk dia yang selalu mencintaiku. Itu sangat menyakitkan. Denny nggak peduli menyakitiku. Itu masalahnya Denny. Terkadang dia nggak berpikir. Dia cuma mengejar apa yang dia mau tanpa peduli siapa yang dia injak selama prosesnya. Ditambah lagi, kami nggak sedekat dulu lagi. Sejak SMA dia sudah berteman dengan para cowok nakal. Aku berkata padanya bahwa Amy pembohong dan dia akan segera meninggalkannya. Tapi dia cuma mengangkat bahu dan berkata, "Terserah." Aku tahu kalian bertanya kenapa aku masih berteman dengan Denny setelah apa yang dia lakukan. Kurasa aku terlalu baik, tapi aku nggak bisa memutuskan hubungan 7 tahun karena masalah ini. Sudah cukup buruk kehilangan cinta dalam hidupku. Aku nggak mampu kehilangan sahabatku juga. Iya, aku merasa dikhianati dan marah. Tapi Amy sudah menentukan pilihannya dan itu bukan aku.
Lalu suatu malam aku dalam perjalanan pulang naik metro. Satu-satunya kursi kosong ada di samping Emmy, jadi aku duduk di sebelahnya. Awalnya terasa canggung dan gak satu pun dari kami berbicara. Lalu aku tanya dia, kenapa kamu selingkuh? Dia menjawab, ya, Denny adalah pria terkaya, terpopuler, dan paling tampan di sekolah. Jadi aku manfaatin kamu deketin dia. Sangat menyakitkan untuk didengar. Aku sangat marah hingga berdiri selama sisa perjalanan pulang. Besoknya aku ceritakan ke Denny apa yang dikatakan Emmy. Dia bilang aku cuma iri, mendorongku, dan membentakku kalau aku harus berhenti bersikap gitu. Kami nggak berbicara selama 2 minggu setelah itu. Aku merasa kesepian, tapi ternyata Denny maupun Emmy nggak seperti yang kupikirkan. Denny mencoba menelpon, tapi aku tidak mengangkat teleponnya. Dia juga mengirimiku permintaan maaf yang membosankan, tapi aku nggak membalasnya. Lalu dia muncul di depan pintuku, memberiku coklat dan mengajakku berjalan-jalan di hutan bersamanya. Aku bawa GoPro. Seperti yang kuceritakan sebelumnya, aku suka merekam video pemandangan saat jalan-jalan. Aku tanya apa dia benar cinta Emmy. Dan yang mengejutkanku, dia berkata bahwa cewek itu seperti permen karet. Kunyah sampai habis, lalu memuntahkannya. Katanya dia akan memanfaatkan Emmy untuk terakhir kalinya, lalu membuangnya. Kemudian dia akan pindah ke kota lain dan mengulanginya lagi. Ini sangat mengejutkan untuk didengar. Aku tahu dia bisa saja ceroboh. Tapi menurutku anak laki-laki yang menyelamatkanku saat kami berumur 10 tahun gak sekejam itu. Aku bilang kepadanya kalau aku gak ingin berbicara dengannya lagi dan aku pergi. GoProku sudah merekam semuanya, jadi sudah waktunya aku membalas dendam pada hatiku yang hancur, ya kan? Masalahnya, betapapun kejamnya Emmy, aku masih peduli padanya. Aku sering memikirkannya dan akhirnya memutuskan dia pantas mengetahui kebenaran. Jadi kukirim rekamannya. Bahkan setelah melihatnya, dia mengira aku telah mengeditnya untuk membuat Denny terlihat jahat karena aku iri. Aku tahu bahwa orang tuanya menganggap dia begitu manis dan polos. Jadi aku bilang kalau nggak pisah dengan Denny, aku akan mengirimi mereka video itu. Dia mencoba melawan pada awalnya tapi kemudian menyerah dan memohon agar aku nggak menunjukkannya pada mereka. Aku kemudian tahu dia terus menemui Denny secara diam-diam selama berminggu-minggu setelah itu. Tapi akhirnya, dia melihat sisi gelap dari Denny. Dia mendatangiku di sekolah dan berterima kasih karena telah berusaha membantuku. Dan minta maaf sudah menyakitiku. Aku nggak mencoba menyelamatkannya dari Denny karena aku merasa simpati padanya atau semacamnya. Sebaliknya, menyaksikan suatu kejahatan sama buruk dengan melakukannya. Kurasa betapapun kejamnya Emmy terhadapku, aku nggak ingin melihatnya terluka. Terutama karena si brengsek itu. Sebenarnya setelah itu dia bahkan pernah menghubungiku sekali dan memintaku untuk balikan. Tapi tentu saja, aku nggak bodoh. Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya, jadi kujelaskan padanya bahwa jawabanku adalah akan selalu tidak, dan kami sebaiknya tetap berteman. Sedangkan aku dan Denny, kami bukan teman lagi. Aku punya teman lain tapi terasa sulit, sebagian dari diriku masih merindukannya. Tapi aku nggak suka dia yang sekarang. Terima kasih sudah dengar ceritaku, kuharap kalian tidak mengalami apa yang kualami. Tapi jika kalian merasakan, kuharap kalian kuat melakukan yang benar. Betapapun sulitnya keadaan tersebut. Hai, aku Ella, dan aku 17 tahun. Pernahkah kalian merasa cukup berani untuk mengubah keadaan yang sudah teramat familiar bagimu? Jika ya, apa kalian menemui kesulitan? Nah, kalau aku sih iya, itu lebih dari sekedar perubahan. Dan ini adalah cerita tentang apa yang terjadi padaku musim panas lalu. Dan ini sungguh gila, jadi kalian bersiap ya. Jadi, aku tumbuh besar di sebuah kampung di Pennsylvania. Saat ku katakan kecil maksudku sungguhan, tempatnya hanya berpopulasi 85 orang. Hanya ada satu pompa bensin, 2 taman kecil, 1 toko kelontong, dan oh ya, hanya ada 1 sekolah. Termasuk aku, ada 7 anak saja di kelasku. Itu benar, 7 orang. Dan kelasku adalah yang terbesar. Sejak aku umur 5-15 tahun, kuhabiskan kebanyakan waktuku bersama dengan 6 teman sekelas yang sama. Setelah bersama mereka selama bertahun-tahun, kebanyakan dari mereka mulai membuatku kesal. Ya, kecuali Rosie. Aku dan Rosie berteman sejak kelas 3. Anak-anak yang lain menggodaku soal rambut merahku dan mengataiku terlihat seperti tomat. Tapi saat itu Rosie muncul di sampingku dan menyuruh mereka untuk menyingkir. Sejak saat itu kami bersahabat dan kurang lebih tak terpisahkan. Hidupku baik, aku merasa aman di kampung kecilku di mana semua orang saling kenal. Di perkotaan ada terlalu banyak orang yang mana aku tak suka dan terlalu besar tekanan untuk jadi populer. Bukan itu yang aku inginkan. Aku tahu kehidupan kampungku adalah kehidupan untukku. Tapi kemudian saat aku 16 tahun, semuanya berubah. Pada suatu Sabtu sore, aku sedang di rumah Rosie nonton film saat orang tuaku menelponku dan menyuruhku langsung pulang. Kupikir ini cukup aneh,
karena orang tuaku tak biasanya menyuruhku pulang, kecuali itu larut malam. Dan sekarang ini masih jam 4.30 sore, untuk apa mereka ingin aku pulang? Sampai rumah aku dapati Jack, adikku sedang menangis. Aku langsung berseru, "Apa yang terjadi? Ada apa?" Melihatku benar-benar kaget, ayahku berkata, "Ella, kami ada berita." Berita apa yang begitu buruk sampai adikku yang bukan tipe yang emosional jadi menangis? Apa ada yang sakit parah? Apa ada yang meninggal? Oh tidak, apa anjing kesayanganku Sally mati? Kemudian ayah berkata, "Ella, ayah mendapat tawaran pekerjaan di New York City." "Apa?" teriakku. Dan ayah menerimanya. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk kita semua. Dan pindah dari kota ini akan baik untuk kita. Ini akan jadi petualangan hebat, kata ibu. New York? Kota terbesar di seluruh negeri? Tidak, aku tidak bisa pindah ke sana. Aku tak mau petualangan baru. Aku sangat bahagia dengan tempat tinggal kami sekarang. Dan aku tidak mau pergi. Tapi bagaimanapun aku merajuk, berteriak, atau memohon kepada orang tuaku untuk tetap tinggal, mereka tetap pada pendiriannya dan kami pun pindah. Memberitahu Rosie sungguh sulit. Dia jadi sangat sedih dan aku merasa tak enak soal itu. Aku tak mau meninggalkannya, tapi pilihan apa lagi yang kupunya? Kuhabiskan hari terakhirku di kampung dengannya. Kami makan pizza, nonton film favorit kami, main video game favorit kami, dan hal-hal semacamnya. Saat tiba waktunya aku pergi, kuberikan padanya plushie unicorn milikku sebagai kenang-kenangan. Lalu kami pun menangis berpelukan dan janji saling berkirim pesan setiap hari. Jadi, ku tinggalkan kenyamanan kampungku dan pindah ke kota. Rumah baru kami tidak jauh lebih kecil dibandingkan rumah lamaku, tapi setidaknya kami bisa memelihara Sally. Pada saat hari pertamaku di sekolah, aku ketakutan. Ada begitu banyak orang dan aku tak tahu kemana aku harus pergi atau apa yang harus aku lakukan. Untungnya anak-anak di sana ternyata sangat ramah. Ada satu cewek yang menunjukkan tempat loker padaku, dan beberapa anak lainnya memperbolehkan aku duduk bersama saat makan siang. Hanya dalam beberapa minggu tinggal di New York, aku mulai tahu posisiku. Aku bahkan tahu bagaimana bernavigasi di jalur bawah tanah. Aku juga dapat beberapa teman yang baik, tapi ini tak mengubah fakta kalau Rosie tetap jadi sahabatku. Kukirim pesan padanya tiap hari, dan terkadang kami saling ngobrol berjam-jam di telepon. Sebulan kehidupan kota terlewati dan aku ngobrol dengan cowok di kelas bahasa Inggrisku yang namanya Alex. Dia punya rambut indah yang sangat indah. Dan matanya biru bagaikan langit dan samudra dan kolam renang dan, ya, kalau kalian belum paham, aku sangat suka Alex. Tak hanya luar biasa tampan, tapi dia juga baik dan lucu. Kami memiliki kesamaan suka sekali main video game dan anjing. Lalu tak lama kami menjadi cukup dekat. Kemudian suatu hari, dia mengundangku datang ke apartemennya untuk main. Lalu sambil menikmati pizza raksasa dan film, dia bilang dia suka padaku dan memintaku jadi pacarnya. Aku langsung berkata, "Ya!" Aku sangat bersemangat dan tak sabar untuk cerita ke Rosie, tapi dia tidak terlihat antusias soal itu. Setelah beberapa bulan, semuanya berjalan sempurna bagiku, kehidupan sekolah menyenangkan, dan pacar yang luar biasa. Namun sayangnya aku dan Rosie jadi semakin jauh. Aku hampir tak ada waktu ngobrol berjam-jam dengannya di telepon tiap malam. Rasanya jadwal kami jadi berbeda. Dia selalu menelpon saat aku sedang sibuk, dan saat ku kirim pesan balik padanya, dia tak ada. Aku tahu kalau dia selalu peduli padaku, tapi kehidupanku yang sibuk menghanyutkanku. Ku katakan pada diri sendiri kalau ini wajar karena banyak hal berubah. Orang mendapatkan teman yang berbeda. Meski tak sesering sebelumnya, aku dan Rosie masih ngobrol kapanpun kami punya kesempatan. Pernah ku katakan padanya kalau aku akan pergi dengan Alex ke restoran mewah esoknya. Setiap kali ku sebut Alex, dia sepertinya tak nyaman, tapi waktu itu dia menunjukkan antusiasmenya dan bertanya padaku banyak hal tentang kencan kami. Itu yang membuatku sangat bahagia. Saat hari itu tiba, aku datang menemui Alex di restoran yang sudah dipesannya untuk kami. Aku masuk dan menunggu dia datang sekitar 20 menit. Aku mulai tak sabar dan bertanya pada pelayan, apa dia melihat anak cowok pirang bermata biru masuk? Si pelayan kemudian bilang padaku dia melihatnya tapi dia sudah pergi dengan cewek tinggi berambut coklat panjang dan bermata coklat. Apa? Siapa cewek yang pergi dengannya? Dan kenapa? Kukira semua orang tahu siapa yang sesuai dengan keterangan itu. Tak terpikir orang lain, kecuali Rosie. Tapi dia kan tinggal di Pennsylvania. Kenapa dia ada di sini, bicara dengan pacarku? Kuputuskan menelpon Alex, tapi suaranya teredam dan kedengaran suara cewek bicara di belakang. Terdengar sepertinya mereka berdebat kemudian telepon itu terputus. Ini sangat aneh. Apa yang terjadi? Aku tak tahu apa yang terjadi jadi aku langsung pulang.
Di perjalanan, aku merasa seperti ada yang membuntutiku dan kemudian kusadari kalau ada satu mobil yang melaju sangat pelan di belakangku. Saat ku coba berhenti, mobil itu juga berhenti. Ya Tuhan, apa itu ada hubungannya denganku? Aku merasa sangat ketakutan dan mulai lari cepat, mungkin hingga aku sampai rumahku. Aku menengok ke belakang dan lihat mobil itu terparkir di luar rumahku. Aku gemetaran saat berusaha membuka pintu. Saat aku melakukannya, Salim melintas di depanku dan berlari ke arah mobil. Aku hanya melihatnya bersikap begitu kapanpun Alex datang. Dia sangat suka Alex. Tunggu, Alex? Itu dia. Alex ada di mobil itu? Apakah ini sebuah prank? Ku berlari untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, yang duduk di kursi kemudi adalah Rosie. Dan yang sangat mengejutkanku, Alex terikat di kursi belakang. Rosie! Aku menjerit. Apa yang kamu lakukan di New York dengan pacarku? Alex berteriak. Tolong! Dia menyuruhku untuk menungguku di mobilnya, kemudian dia menculikku. Rosie dengan cepat menoleh dan menatap wajahku. Oh, hai Ella. Apa? Apa yang kamu lakukan dengan pacarku? Dia bukan cowok yang baik untukmu, Ella. Aku ingin kamu putus dengannya sekarang. Kalau tidak, aku akan membawanya pergi jauh supaya kamu tidak bisa temukan dia lagi. Apa kamu gila? Kami tak akan putus hanya karena kamu menyuruhku melakukan itu. Sekarang biarkan dia pergi. Ku berjalan ke pintu penumpang untuk menghampiri Alex. Tapi kemudian mobilnya mulai melaju. Cepat. Aku lari mengejar mobil itu. Tapi aku terlalu pelan. Tapi Sally juga lari mengejarnya. Dan dia tidak berhenti. Dia hampir saja tertabrak mobil saat dia lari menyeberang arus lalu lintas sampai akhirnya tak terlihat. Aku sangat takut. Aku hendak menelpon polisi saat kulihat ada mobil polisi melaju melewatiku. Bagaimana mereka sudah tahu soal ini? Siapa yang menelpon 911? Kulihat ke belakang dan melihat ibuku berdiri di luar membawa telepon dan melambai padaku dengan resah. Ibu melihat semua keributan itu lalu memanggil polisi. Terima kasih, Bu. Sekarang tak ada yang bisa kulakukan kecuali menunggu. Rasanya mengerikan. Aku sangat gelisah. Sekitar 1 jam kemudian, mobil polisi parkir di depan rumah kami. Polisi keluar dan membuka pintu belakang dan keluarlah Sally. Aku lari ke mobil polisi dan memeluk Sally. Dia selamat. Bagaimana dengan Alex? Polisi memberitahuku kalau mereka sudah mengejar mobil itu sampai hampir 2 mil hingga mereka memojokkannya ke jalan buntu. Dia berkata kalau Rosie sangat galak dan berusaha melawan saat ditangkap, tapi mereka sudah membawanya ke kantor polisi. Yang membuatku lega Alex baik-baik saja dan mereka sudah mengantarkannya pulang. Aku cuma tak paham, Rosie itu kan sahabatku. Kenapa dia sungguh-sungguh berusaha menyakiti pacarku? Kemudian aku tahu kalau Rosie didiagnosa gangguan bipolar. Ini merupakan gangguan yang menyebabkan orang mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim dan melakukan banyak hal di luar karakter dan gila. Rosie mengalami berbagai masalah, termasuk aku yang tak ada di dekatnya lagi dan ayahnya yang keluar dari rumah. Aku tak tahu ini karena dia belum cerita padaku. Saat itu aku tak terlalu banyak bicara padanya, tapi aku tak pernah mengira kalau perpisahan yang dirasakan Rosie terlalu berat baginya dan bisa membawanya ke gangguan bipolar. Saat itu aku satu-satunya yang dia punya. Jadi, dia ingin dirinya juga satu-satunya untukku. Tapi Alex muncul dan membuatnya merasa tak nyaman dan sangat cemburu. Untunglah tak ada dampak yang serius. Aku sangat berharap Rosie mendapat perawatan yang baik untuk gangguannya. Kami mungkin tak lagi dekat, tapi di mataku, dia selalu jadi cewek yang ada untukku saat aku diganggu. Dan aku akan selalu menyesal karena tak ada untuk lebih banyak mendengarnya ketika dia membutuhkanku. Aku masih merasa sedih atas semuanya. Tapi berusaha kulihat sisi positifnya. Semua tentang Alex berjalan baik dan aku senang berada di sini. Ternyata kehidupan di kota lebih cocok untukku. Entah itu pertemanan atau percintaan, orang akan selalu membutuhkan ruang mereka sendiri. Dan terkadang, meski menyedihkan, orang-orang mengalami perpisahan. Ini wajar terjadi di kehidupan. Bersikap terlalu cemburu tak membantu memperbaiki masalah. Ini hanya akan mendorong orang lain makin menjauh pergi. Hai guys, aku Austin. Dan aku mahasiswa 23 tahun. Kurasa tahun ajaranku berjalan cukup lancar. Karena ada sahabatku Jake di sisiku. Jika kami sedang tidak pesta dan foya-foya, aku dan dia kerja paruh di waktu di sebuah restoran setempat. Bayarannya agak kecil. Tapi paling tidak, itu cukup untuk mendanai jalan-jalan malam yang menyenangkan. Kisahku dimulai seperti kebanyakan orang, dengan cewek cantik. Dan yang aku maksud secantik Ariana Grande. Aku dan Jake pertama kali melihatnya suatu hari di kedai kopi, yang kami selalu mampir di perjalanan menuju tempat kerja. Tak satu pun dari kami bisa berhenti menatapnya. Dia pasti juga sudah lihat kami. Dan bukannya pergi, dia malah berbalik. Tersenyum ke arah kami. Lalu jalan ke counter dan pesan minuman lain untuk dibungkus. Dia pasti lakukan ini karena dia ingin bicara denganku. Jadi aku bergegas ke sana untuk memulai obrolan.
Masalahnya, Jake juga ikutan dan menawarkan membayar minumannya. Dia tampak tersenyum, lalu berterima kasih pada kami berdua. Lalu aku hendak minta nomornya, tapi dia terburu pergi, sembari berkata, "Harus pergi, Uberku datang." Sungguh mengecewakan. Yang ku tahu itu dia gadis paling seksi yang pernah ada. Dan namanya Darcy. Ya, itu nama yang tertulis di gelasnya. Merasa sedikit kecewa, aku dan Jake jalan kembali ke meja kami. Tapi saat kami melewati meja di mana dia sebelumnya duduk, kami melihat ada ponsel. Kuduga itu miliknya, dan pasti ketinggalan di sana. Aku lantas melesat sebelum Jake mendapatkannya. Dia kelihatan jengkel sekali. Sekarang kesempatan bertemu dia lagi adalah milikku. Ponsel itu terkunci. Tapi aku yakin dia akan telepon sebentar lagi. Aku ingin menunggunya kembali dan mencari ponsel itu. Tapi aku harus berangkat kerja. Kusimpan ponsel itu di kantong celanekku sepanjang shiftku. Kalian tahu kan kalau dia tiba-tiba telepon, dan juga supaya Jake tidak sentuh ponsel itu dan berusaha mencuri cewekku. Selama jam istirahat, ku duduk dengan Jake dan kami memandangi ponsel itu sebentar. Ya, aku tahu itu terkunci, jadi tak banyak yang bisa dilihat. Tapi, meski layarnya terkunci, kami bisa melihat ada foto cewek berambut coklat. Tapi kenapa dia pakai foto cewek lain jadi wallpaper ponselnya? Apa mungkin ini pacarnya atau apa? Tidak. Aku benar-benar harus berhenti berpikir berlebihan. Aku sudah lihat caranya dia tersenyum padaku. Dia sangat suka padaku. Ini mungkin hanya foto lamanya dia saat dia berambut coklat. Akhirnya saat aku menyelesaikan shiftku, teleponnya berdering. Aku berdehem lalu dengan suara terseksiku, ku jawab dengan, "Hei yang ada di sana." Yang mengejutkan, dia mulai berteriak, menyebutku pencuri. Ku coba jelaskan kalau dia salah paham, dan akan ketemui dia di kedai kopi untuk menyelesaikan ini. Dia terdengar sangat bawel. Sama sekali tidak seperti cewek lemah lembut yang tadi. Tapi aku juga akan menggila kalau kehilangan ponselku. Setelah shift, aku dan Jack berjalan kembali ke kedai kopi itu. Dan saat kami mendekati tempat itu, ku keluarkan ponsel dan menelepon nomor sebelumnya untuk menanyakan di mana dia menunggu. Tapi kemudian, malah ku lihat pria besar mengangkat teleponnya. Aku sangat takut. Jadi ku sodorkan ponsel Darcy ke Jake dan menyuruhnya mengembalikannya. Dia tidak tahu apa-apa dan dengan semangat mengambilnya. Hanya untuk dihentikan oleh pria itu di depan kedai kopi. Dia bertanya, "Bukankah kamu yang mencuri teleponku?" Jake bingung dan melihatku minta bantuan. Dan kami hanya bergumam kalau itu bukan ponselnya. Kalau itu ponsel milik cewek cantik. Dia nggak sengaja meninggalkannya, jadi kami pikir akan cari cara mengembalikannya. Itu padanya. Lalu pria itu berkata, "Tidak, itu bukan ponsel milik cewek cantik manapun. Jangan licik. Kami sudah melihat CCTV dan lihat apa yang kamu lakukan. Sungguh kacau. Jadi apa ini artinya kami tak bisa menemukan cewek impian kami lagi, tapi malah terjebak dalam keributan masalah pencurian ini? Ini menyebalkan." Semuanya jadi makin ruyam saat pria besar ini memiting kepala Jake. Untung, seorang wanita berjalan ke arahnya dan berkata, "Tak apa, Tim. Kita bisa bicarakan ini. Toh, dia tidak salah. Aku ini cewek cantik. Akan kurus dari sini." Kemudian dia memberi isyarat pada Tim untuk menunggu di mobil dan meninggalkan kami bertiga. Dia beritahu kami namanya Chelsea. Dan pria wajah seram itu adalah adiknya. Dia beri kami kesempatan untuk jelaskan apa yang terjadi. Lalu dia cerita pada kami apa yang terlihat di kamera pengintai. Akhirnya, kami sadar apa yang sebenarnya terjadi. Saat kami ngobrol dengan Darcy di counter, Chelsea dan adiknya pasti masuk dan duduk di meja Darcy sebelumnya. Lalu mereka berubah pikiran dan pindah meja. Tapi Chelsea nggak sengaja tinggalkan ponselnya di sana. Setelah si Chelsea sadar kalau ini semua salah paham, dia lantas memilin-milin rambutnya dengan jari dan aku yakin melihatnya menggerling padaku. Apa dia menggoda kami? Maksudku, dia memang lumayan cakep, tapi pastinya lebih tua dari kami, sekitar 30 tahunan. Kemudian dia berkata, "Jadi bagaimana kalau kita pergi keluar kapan-kapan? Karena menurutku paling tidak kalian berhutang kopi padaku." Apa dia serius? Aku tak bisa pergi kencan dengannya. Aku nggak nyaman kencan dengan orang yang jauh lebih tua dariku. Dan bagaimana soal Darcy? Hanya dia yang ada di pikiranku saat ini. Maksudku, aku bisa aja pergi dan beritahu adikku kalau kalian berdua memang mencuri ponselku. Dia menyeringai. Dia bercanda? Atau serius? Aku nggak tahu dan tak mau ambil resiko. Jadi aku berseru, "Tentu, kopi akan menyenangkan." Kami bertukar nomor kepadanya. Kemudian dia kirim pesan ke kami untuk jadwalkan waktu dan tempat. Aku nggak mau menemuinya. Jadi di hari kencan itu, ku telepon Jake dan pura-pura sakit dan menyuruhnya pergi sendiri. Yang membuatku terkejut, dia tak terlihat keberatan. Malah, dia terdengar semangat karenanya. Lalu setelah kencan itu, dia langsung datang ke asramaku. Mengatakan dia ingin menjengukku. Tapi aku tahu itu hanya alasan aja. Yang dia lakukan hanyalah terus cerita betapa serunya Chelsea dan bahwa dia itu kaya. Jadi kencannya tak sekedar minum kopi. Tapi dia ajak Jake ke restoran mewah juga. Tak kusangka Jake akan seperti itu. Tapi aku lega dia menikmatinya. Apa sajalah agar aku gak perlu kencan dengan Chelsea.
Ini berlangsung beberapa saat, dan tak lama kemudian mereka tampak cukup serius. Tiap kali Jake berbicara tentangnya, matanya berbinar. Jadi cowokku ini kasmaran. Chelsea juga sangat peduli dengannya, dan membuatnya tak perlu kerja di restoran lagi. Aku ikut senang untuk Jake. Sungguh. Dan juga lega aku tak harus mengecani Chelsea. Tapi aku juga merasa sedih dengan semua itu. Jake sedang jatuh cinta, sementara cewek impianku ada di luar sana, dan aku tak tahu bagaimana menemukannya. Dan saat itulah keberuntunganku berpihak. Aku sedang kerja membawa minuman ke meja saat aku terkejut melihat Darcy sedang duduk di sana. Aku pasti melongo melihatnya, karena dia tertawa lalu berkata, "Hei, kok itu aku punya." Memerah, ku berikan koknya padanya. Lalu berkata, "Aku nggak tahu apa kamu ingat? Tapi kita bertemu beberapa minggu lalu di kedai kopi sekitar sudut jalan." "Tentu," dia tersenyum. "Senang ketemu lagi cowok kopi." Dia sangat cantik dan ramah. Tak mungkin bisa kubiarkan dia lepas dari genggamanku. Jadi kuperiksa memastikan bosku tak melihat. Lalu minta nomor Darcy. Dia menuliskannya di atas tisu dan memberikan padaku saat dia keluar. Aku sangat bersemangat sampai menggepalkan tangan di udara. Lewat pesan-pesan kami, aku jadi tahu kalau dia baru saja mulai magang di dekat sini. Dan dia sangat ingin membuat mereka terkesan, supaya mereka memberikannya pekerjaan tetap. Aku sangat senang, karena ini artinya aku akan sering bertemu dengannya. Setiap kali dia datang ke restoran, aku berusaha keras mendekatinya tanpa sepengetahuan bosku. Pernah sekali aku memberinya dessert gratis, lalu mengatakan, "Sajian manis untuk cewek termanis yang kukenal." Gombal memang, tapi cewek suka hal semacam itu. Percikan rasa bertebaran di mana-mana. Aku tahu dia juga merasakan yang sama. Aku hanya perlu temukan keberanian untuk mengajaknya keluar. Kemudian suatu hari, tiba-tiba Chelsea mengirim pesan padaku, menanyakan kenapa aku tak pernah menemuinya. Kupikir ini aneh, jadi aku menjawab kalau aku kira dia dan Jake sekarang sudah resmi pacaran. Yang mengejutkanku, dia menjawab, "Ayolah, kamu belum menebusnya dengan benar setelah mencuri ponselku. Kamu tahu kan polisi juga tidak akan begitu senang mendengarnya, ya kan? Atau aku bilang saja ke adikku." Aku juga nggak mau terlibat masalah dengan adiknya raksasa ataupun polisi. Jadi ya, aku setuju pergi kencan dengannya. Kami bertemu di kedai kopi yang sama di mana seluruh drama ponsel ini dimulai, karena dia bilang itu dekat dengan kantornya. Kali ini dia mengenalkan diri sebagai manajer marketing perusahaan besar. Wow, oke, cukup mengesankan untuk usianya. Dia cantik dan sukses. Mungkin aku agak gak sopan ke wanita terhormat ini, jadi kuputuskan untuk duduk dan mendengarkannya. Tapi beberapa menit kemudian dia berkata, "Austin, aku sudah cinta padamu sejak pandangan pertama." Dia memegang tanganku. "Jake itu cowok manis, tapi dia bukan kamu." "Apa? Dia bahkan gak ngenalin aku. Dia gila. Dan gimana bisa dilakukan ini pada Jake?" Kemudian sekelompok orang masuk ke dalam kafe. Dia bilang mereka pegawainya dan melambai ke mereka. Lalu memberitahu mereka, "Semuanya, kenalkan ini cowokku Austin." Aku melotot padanya. Tapi aku gak punya pilihan lain selain menyapa semua orang dengan canggung. Hanya untuk menyudahi sesegera mungkin. Tapi kulihat wajah tak asing di kerumunan itu. Gak mungkin. "Hey, Austin lagi di sini." Jadi aku ketemu cewek seksi bernama Darcy yang sangat kusukai. Dan kupikir dia juga suka sekali padaku. Tapi kemudian keliruan ponsel membuatku harus mengencani tante girang bernama Chelsea yang juga kencan dengan temanku Jake. Aku tahu, aneh sekali. Semuanya makin parah saat Chelsea mengenalkanku pada pegawainya sebagai pacarnya. Tapi kemudian kulihat Darcy berdiri di sana. Oh tidak, cewek yang kusukai ini bekerja untuk Chelsea? Ini buruk, sangat buruk. Darcy terlihat sangat kecewa. Ampun, ini menyebalkan. Selama sisa kencan, aku terus melihat sekeliling untuk memeriksanya. Aku bahkan mengirim pesan padanya untuk meyakinkan ini tak seperti yang terlihat. Tapi ini sudah dilakukan karena Chelsea tak mau lepas pandangannya padaku. "Apa kamu mengenalnya? Darcy? Kamu terus melihatnya. Jadi ada sesuatu di antara kalian berdua?" Aku mengangkat bahu dan berkata, "Enggak kok, dia kadang datang ke restoran, itu saja." Dia pasti melihat apa yang tersirat dari kata-kataku. Karena dia menyengir, lalu berkata, "Masa iya? Nah kalau gitu kamu tidak keberatan aku memecatnya. Kecuali, tentu saja, kamu terus mengecaniku. Tapi jangan bilang Jake atau siapapun soal ini. Setuju?" Ternyata Chelsea lebih gila dibandingkan yang kukira. Dia mempermainkanku dan aku tak suka itu. Sedikit pun. Tapi aku gak bisa diam aja dan biarkan Darcy kehilangan pekerjaannya karena aku. Ku tahu ini seberapa pentingnya untuk dia. "Baiklah," jawabku. Tapi gak ada ciuman ataupun semacamnya. Dia kembali menyeringai. "Terserah, toh kamu akan segera jatuh hati pada pesonaku." Seolah-olah, dia menghayal. Seakan aku mau mencium orang yang memperlakukanku seperti mangsa. Pokoknya, aku hanya harus bertahan dengan ini sampai Darcy menyelesaikan magangnya, lalu tanda tangan kontrak. Berikutnya, aku mengirim pesan pada Darcy menjelaskan kalau Chelsea hanyalah teman dan tak lebih dari itu. Tapi dia tampaknya tak yakin. Mulai sejak itu kapanpun dia datang ke restoran, dia hampir tak pernah menatap mataku.
Bahkan saat aku memberinya tambahan potongan hidangan pencuci mulut. Aduh, parahnya, aku terus bertemu Darcy saat aku kencan dengan Chelsea. Entah itu di kedai kopi, saat berjalan-jalan atau pergi ke restoran. Dia sepertinya selalu ada di sana melihat kita. Dan Chelsea sangat tak membantu karena dia terus bergelayut padaku. Dan bertingkah saat dia tahu berada dekat Darcy. Mengecani Chelsea adalah pekerjaan yang sulit. Dan dia tak mau berhenti menggangguku. Rasanya tiap kali aku tak bekerja, dia akan menyeretku ke beberapa restoran mewah. Atau bioskop atau yang lainnya. Membosankan. Kapan dia akan paham kalau aku tak punya perasaan padanya? Kuharap dia segera tahu karena semua itu jadi canggung antara aku dan Jake. Aku benci harus berbohong padanya. Kemudian dia mengirim pesan padaku. Mengatakan kalau dia sangat putus asa karena dia yakin Chelsea menemui pria lain. Kawan, bagaimana bisa aku terjebak dalam kekacauan ini? Ku balas pesannya mengatakan Chelsea mungkin hanya sibuk dengan pekerjaannya. Dan katakan jangan panik. Sekarang yang harus kulakukan adalah meyakinkan Chelsea supaya jadi wanita setia dan memilih Jake. Di kencan kami berikutnya, Chelsea membawaku ke restoran Italia dan ya Tuhan, makanannya sangat lezat. Tapi bahkan hal itu tidak bisa menutupi betapa membosankannya kencan itu. Dia hanya duduk di sana menatapku seolah dia ingin memakanku atau apa. Membuatku sangat tak nyaman. Kemudian di malam itu aku sedang di rumah nonton film dan membayangkan bagaimana aku bisa memutuskan Chelsea. Saat ku dengar ada yang menggedor pintu dengan marah. Ku buka pintu dan terkejut. Itu adalah Jake. Dia berteriak. Kukira kau gak peduli dengan Chelsea. Kurasa kamu udah lihat aku diperlakukan dengan baik. Dan sekarang kamu mau juga. Minggir. Ku coba beritahu aku tidak menginginkannya. Tapi ini hanya membuatnya makin marah. Apa jadi kamu gak menginginkannya tapi hanya uangnya? Gimana bisa kamu lakukan itu ke Chelsea? Dia cantik dan pintar. Dan Jake, dia memaksaku. Jika aku nggak melakukannya, maka dia akan memecat Darcy. Oh, dan dia menyiapkan adiknya untuk kita berdua. Dia membuatku terjebak, bro. Aku nggak punya pilihan lain. Kuhela napas dan memalingkan muka untuk menghindari pandangannya. Wajah Jack tertunduk saat mengetahui berita ini. Kemudian dia bergumam. Ya sudah. Kurasa aku tahu seperti apa dia itu. Ku merasa tak enak padanya. Tapi apa yang bisa ku diharapkan? Tentu aja Chelsea hanya main-main dengannya. Dan bahkan Jack sendiri tahu kalau dia hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah tertipu oleh ulahnya. Dia berkata, oke, biarlah. Paling tidak dia perlu diberi pelajaran. Kita nggak bisa biarkan dia pergi begitu aja dengan mudah. Oh iya, dia hanya bisa mengganggu Darcy selama masa magang ini kan? Ya, dan nggak lagi setelah Darcy menandatangani kontrak sebulan lagi. Oke kalau begitu. Ayo kita kerjain Chelsea. Kita biarkan dia mendapatkan 1 bulan berkesan jadi tukang selingkuh. Aku cukup bersemangat soal mempermainkan Chelsea. Dia jelas pantas mendapatkannya, karena sudah mengacaukan kesempatanku dengan Darcy. Mari kita mulai kesenangan ini. Jadi Jake mengajaknya pergi kencan saat dia tahu sedang ada kencan denganku. Lalu saat dia buat alasan, dia menelponnya dan menangis bagaimana Chelsea tak pernah mau lagi menghabiskan waktu dengannya. Kemudian di waktu lain saat aku sedang kencan dengannya, aku pergi ke kamar mandi. Lalu Jake tiba-tiba masuk ke restoran dan meminta penjelasan sedang apa dia di sana. Dia memastikan dia pergi sebelum aku kembali. Tapi rasanya sangat lucu kembali ke meja dengan melihatnya terlihat kebingungan. Masalahnya adalah meski prank ini padanya begitu menyenangkan, tak mengubah kenyataan kalau aku masih harus kencan dengannya. Kemudian dia bilang padaku aku harus mendampinginya ke acara makan malam mewah yang diadakan perusahaannya. Satu-satunya hal menarik dalam malam itu adalah menyantap makanannya. Dan tentu saja melihat Darcy. Wow, gak ada yang membuatku siap untuk melihat betapa memukaunya penampilan Darcy. Sayangnya, adik Chelsea si Tim juga tahu, dan dia terus saja berusaha mendekatinya. Kulihat dia menawarkan minumannya dan merangkulnya. Aku sangat ingin pergi dan menyeret Darcy pergi. Tapi aku punya masalahku sendiri. Karena Chelsea membawaku dari satu kelompok ke kelompok lain. Dan mengenalkan aku pada mereka semua sebagai pacarnya. Akhirnya, saat Chelsea sedang di kamar mandi, aku berhasil mendekati Darcy. Hanya Tim yang bersamanya. Dia agak mabuk dan bicara tak jelas meminta Darcy jalan dengannya. Dan teman-temannya selesai acara. Kasihan Darcy, dia kelihatan sangat tak nyaman. Jadi kukatakan, "Hey Darcy, Chelsea ingin berbicara denganmu. Sepertinya cukup mendesak, dia menunggumu di luar." Kutunjukkan jalannya. Kemudian saat kami sampai di luar, dan hanya kami berdua, aku mengatakan, "Maaf karena lama sekali aku baru bisa menyelamatkanmu dari orang aneh itu. Apa kamu baik-baik aja?" Dia bahkan tak melihat mataku saat menjawab. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Kemudian dia jalan balik ke dalam. Jadi ku tarik dia kembali dan mengatakan, "Tolong Darcy, tunggu dulu. Sudah waktunya ku ceritakan padamu semuanya." Jadi ku ceritakan padanya semua hal soal musibah ponsel itu pada hari pertama kami bertemu di kedai kopi. Bagaimana Chelsea memaksaku dan Jake untuk kencan dengannya. Kemudian bagaimana dia mengancam akan memecat Darcy kalau aku tak mau pergi kencan dengannya. Awalnya Darcy memutar matanya dan bergumam, "Ya yang benar aja."
Tapi setelah aku menyebutkan posisi pekerjaannya, dia tampak percaya padaku. Dia menghela napas panjang. Chelsea memang terus membicarakanmu sepanjang waktu. Sekarang aku tahu kenapa. Kemudian dia bilang aku tak perlu lagi lakukan ini untuknya. Karena toh dia tak berminat tetap berada di perusahaan itu. Lingkungannya terlalu buruk baginya. Dan rekan-rekannya memperlakukan sangat buruk hanya karena dia anak baru yang cantik. Lalu dia berkata alasan utama kenapa dia tak keluar dari magang itu adalah aku. Tiap kali dia datang ke restoranku, aku akan menghiburnya dan membuatnya merasa lebih baik. Oke. Jadi dia bisa dianggap dia mengakui perasaannya terhadapku kan ya? Berikan aku waktu 1 minggu untuk lakukan apa yang perlu dilakukan. Kemudian aku akan meninggalkan tempat pengerikan itu, ujarnya padaku. Kedengarannya itu bisa dilakukan. Aku tersenyum padanya. Kupeluk dia, kemudian kami masuk kembali ke dalam seolah tak terjadi apa-apa. Minggu berikutnya sangat seru. Aku gak sabar menunggu sampai aku akhirnya bisa bersama Darcy. Aku beritahu Jake semua tentang hal ini. Dan dia putuskan untuk memainkan lelucon terakhir pada Chelsea. Dan tak mungkin aku akan melewatkan ini. Jadi aku bersembunyi di dekat tikungan. Dan mengamati saat Jake muncul di depan pintu Chelsea. Dan mengatakan padanya kalau dia tak bisa bersamanya lagi. Karena Jake tak bisa berhenti memikirkan adiknya, Tim. Rasa terkejut di wajahnya sungguh tak ternilai. Kemudian dia mulai memakinya. Kalau dia gak mau Jake menghubungi dia lagi. Dan menyuruhnya menjauh dari adiknya. Kami tertawa puas. Jake adalah sahabatku. Dan aku sungguh berharap yang terbaik baginya. Semoga sekarang setelah Chelsea keluar dari kehidupannya, dia bisa melanjutkan hidup. Dan akhirnya, Darcy keluar dari kerjaannya. Dan sekarang, bisa kulakukan apa yang sudah kuniatkan sejak awal. Sebelum masalah ponsel dan perempuan gila ini jadi penghalang, yaitu untuk mengajak cewek tercantik yang pernah aku temui dalam hidupku ini pergi kencan. Sungguh perjalanan yang panjang dan berliku untuk sampai di sini. Tapi hal-hal yang baik memang membutuhkan waktu. Benar kan? Hai semuanya, aku Emma dan ini adalah ceritaku tentang apa yang bisa terjadi jika seseorang jadi sangat iri padamu sampai berusaha menghancurkan kehidupanmu. Semua berawal dari ibuku. Ibu adalah wanita cantik dan aku menyerupainya. Jadi ketika ibu menceraikan ayah lalu kami pindah ke kota baru, jelas aku pindah ke sekolah yang baru. Itulah saat masalah bermula. Dengan cepat aku jadi sangat populer, tapi tidak dengan para cewek. Cowokku lah yang tergila-gila padaku, dan itu membuatku pusing. Aku hanya ingin kehidupan normal dengan beberapa teman baik, dan bukanlah salahku, ibuku menurunkan kecantikannya padaku. Namun ada satu cewek yang bernama Anna yang tak suka dengan semua itu. Dia juga cantik, tapi dia benar-benar iri padaku sejak hari pertama. Aku ingat di minggu pertama aku dengar beberapa cewek berbisik-bisik di kamar mandi kalau aku ini lebih cantik dari Anna. Dan kemudian Anna masuk dan dia memandangku seolah ingin berteriak. Setelah itu dia mencari cara untuk menghancurkan hidupku. Di sekolahku yang lama, aku adalah pemandu sorak, jadi aku mendaftar untuk bergabung di sekolah baru ini. Aku tak tahu, Ana adalah ketua pemandu sorak. Dia pura-pura baik sekali padaku saat latihan. Lalu pada permainan football pertama, kami tampil dan melakukan koreografi rutin kami yang telah dibuat Ana. Dia membuatku naik ke puncak piramid, menjaga keseimbangan di atas semuanya. Aku sangat gugup. Tapi aku tahu aku bisa melakukannya. Tapi saat memanjat ke atas, tiba-tiba kulihat Ana berbisik ke cewek di sebelahnya. Dan kemudian gadis itu bergerak dan seluruh rangkaian piramid itu runtuh. Dia jelas ingin mencelakaiku. Tapi itu jadi bumerang dan kami semua terjatuh di atasnya. Yang kami semua dengar adalah teriakan karena lengannya yang patah. Setelahnya dia bilang ke semua orang bahwa aku ceroboh. Dan itu semua salahku. Tapi aku tahu dia merencanakannya supaya akulah yang terluka. Dan tak hanya itu, pesta prom sebentar lagi dan ibuku sudah membuatkanku gaun sutra panjang yang cantik. Aku merasa bagai seorang putri dan tak sabar melihat apa pendapat semua orang. Tentu saja, Ana juga memakai gaun yang indah, tapi semua orang menatapku. Aku melihatnya memutar mata, dan saat berdansa dengan kedua temanku, aku merasa ada sesuatu yang robek. Kulihat ke belakangku dan Ana sedang menginjak gaunku. Aku tak percaya ini. Ku coba bergerak, tapi dia tak bergeming dan gaunnya tak berhenti robek. Tiba-tiba aku berdiri di sana dengan gaun mini dan ingin menangis. Tapi kemudian dengan cepat temanku mengambil gunting dan merapikannya. Dan percaya atau tidak, gaunnya bahkan terlihat lebih keren dari sebelumnya. Sekali lagi, Ana berusaha membuatku tampak seperti orang bodoh, tapi itu semua kembali padanya. Semua orang sangat kagum dengan gaunku, dan aku bahkan memulai tren baru pakai gaun mini ke pesta prom. Bagaimanapun, terlepas dari semua kejahilan konyol ini, ada satu hal yang Ana punya dan aku tidak. Seorang pacar. Dia pacaran dengan Isaac, salah satu atlet top di sekolah. Dan kapanpun dia sedang bersamanya dan melihatku,
Ana selalu menyeringai dan memandangku ke atas dan ke bawah, seolah berkata dia punya pacar dan aku tidak. Tapi aku tak peduli dengan persaingan konyolnya. Aku bahkan tak terganggu jadi jomblo, yang ku mau adalah dia biarkan aku sendiri. Tak lama kemudian, kami jadi seperti musuh. Aku tak tahan dengannya dan perilakunya yang menjengkelkan. Tapi semuanya jadi makin parah. Di suatu akhir pekan, ibuku membawaku ke pertandingan dan memaksa ikut untuk melihat pertunjukanku memandu sorak. Lalu, kulihat ibu berbincang dengan seorang pria, dan ibu terlihat menikmati. Aku senang melihatnya tersenyum begitu ceria lagi setelah sekian lama, dan seperti yang kuduga, tak lama setelahnya, ibu memperkenalkan dia padaku, tapi kalian tak akan percaya siapa dia. Ternyata dia itu ayah Ana, dari semua orang yang ada di muka bumi ini. Dan parahnya lagi, mereka begitu jatuh cinta dan bahkan mau menikah. Oh tidak, kalau aku tahu siapa dia sebelumnya, pasti akan kupisahkan mereka sejak awal. Aku gak bisa jadi saudara tiri Ana. Itu mimpi terburukku. Dan saat Ana tahu soal ini, dia mulai memperlakukan aku lebih buruk lagi. Suatu kali, aku sedang jalan ke kantin saat ada seseorang mendorongku. Aku terlempar dan akhirnya menabrak satu cowok yang juga ikut terjatuh. Rasanya sakit sekali, tapi sakit itu segera sirna saat kusadari siapa cowok itu. Itu Liam, cowok seksi yang baru saja bergabung dengan klub atletik. Aku terus meminta maaf padanya, tapi dia hanya tertawa dan bilang itu tak masalah, lalu membantuku bangun dan membawaku ke ruang perawat untuk memastikan aku tak terluka. Setelahnya, dia bahkan meminta nomorku. Aku tak percaya ini, aku sungguh tersipu karena seorang cowok. Kemudian, aku kembali ke kantin dan di sanalah Ana, menatapku dengan marah. Aku bahkan tak perlu berpikir dua kali soal siapa yang mendorongku. Jelas saja, Ana. Yah, terima kasih atas kejahilan konyolnya. Sekarang ada cowok tampan yang tertarik padaku. Dan untuk sekali ini saja, aku juga tertarik padanya. Tak butuh waktu lama sebelum kami jadian, lalu kemudian kami jadi begitu dekat. Aku selalu ikut latihan atletiknya, dan karena Isaac pun ada di sana, Ana selalu ada di sana juga. Dia cuma melotot padaku dengan matanya yang tajam kapanpun dia melihatku. Aku tak paham apa sih sebenarnya masalahnya. Oh iya, suatu kali klub atletik menyarankan kami semua pergi nonton, termasuk dengan pacar. Di bioskop, Ana duduk di belakangku dan terus menendang kursiku. Aku berbalik dan menyuruhnya berhenti, tapi dia tak mau. Bisa kurasakan amarah yang membuncah dalam diriku dan kurasa aku akan meledak, tapi aku tak mau mempermalukan diriku di depan Liam. Jadi, kuputuskan aku harus menjaga jarak sejauh mungkin dengan Ana. Tapi itu tidaklah mudah. Sekolah kami menyelenggarakan kompetisi atletik yang besar dengan sekolah lain. Jadi, Liam berlatih terus. Aku selalu duduk di tribun dan mengawasinya. Dan di hari kompetisi, Ana datang dan duduk di sebelahku. Aku hampir mematung apa yang direncanakannya. Bukannya melakukan prank, dia memberikan padaku sebotol air dan berkata, "Hai Emma, aku tak mau lagi menjadi musuhmu. Kita ini pada dasarnya akan jadi saudara. Jadi kita baikan saja ya." Kemudian dia menghadap ke arahku dan tersenyum malu-malu. Wah, nah, itu sungguh mengejutkan. Tapi aku merasa lega dan mengatakan, "Kukira hari ini tak akan pernah datang. Aku benci semuanya jadi canggung di antara kita." Ana hanya tersenyum lagi padaku dan kemudian kami turun ke lapangan untuk mendoakan mereka di mana Isaac dan Liam sedang melakukan pemanasan untuk lomba lari. Akhirnya kompetisi pun dimulai. Aku dan Ana duduk bersama menyemangati pacar kami. Seperti yang kuharapkan, Liam memenangkan juara pertama dan Isaac berada di urutan kedua. Aku sangat bahagia untuk Liam dan berlari ke lapangan untuk memeluknya. Tapi tiba-tiba penyelenggara mendatanginya dan membawanya keluar lapangan. Aku tak tahu apa yang terjadi. Tapi kulihat Ana tertawa nyengir padaku, lalu berjalan pergi. Kenapa begitu? Setelah beberapa saat, penyelenggara kembali dan mengatakan Liam ketahuan memakai doping. Jadi sekarang juara pertama jatuh ke Isaac. Apa? Tak mungkin Liam akan mengakukan hal ilegal seperti itu. Dia tak pernah pakai zat apapun untuk tampil baik. Dia memang berbakat secara alami. Semua orang mulai berkata kejam tentang Liam. Tapi aku tak bisa menahannya, jadi aku pergi menemuinya. Kulihat dia duduk di pojokan ruang loker terlihat kaget. Ketika melihatku, dia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tak pakai doping. Kau harus percaya padaku, Emma. Aku bukan cowok macam itu. Yang kuminum hanyalah air yang kau berikan padaku." Ya Tuhan, botol air itu. Ana yang telah memberikannya padaku dan mengatakan aku memberikannya ke Liam untuk menghidrasi tubuhnya sebelum kompetisi. Kukira dia bersikap baik. Tapi tentu saja tidak. Ini kan Ana yang sedang kita bicarakan. Dia sudah rencanakan ini. Dia benar-benar keterlaluan. Aku lari mencarinya dan aku mengamuk. Dengan senang dia bicara dengan atlet lain. Jadi kuraih pergelangan tangannya dan menariknya pergi. Teganya kamu.
Apa kamu berusaha menghancurkan hidup Liam? Aku membentaknya. Ana bahkan tak merasa terganggu. Dia hanya nyengir dan berkata, ya, memangnya kenapa? Aku gemetar di saat ini sembari berkata, kamu gila. Kenapa kamu lakukan itu? Apa yang Liam pernah perbuat kepadamu? Kulakukan itu karena aku membencimu. Kamu mencuri semuanya dariku, termasuk Liam. Hah? Aku sangat bingung. Sejak kapan Ana menyukai Liam? Nah, Isaac muncul tepat di saat itu dan jelas dia mendengar apa yang dikatakannya. Isaac mulai berteriak, kau bilang padaku kalau kau ingin membantuku menang, tapi tidak, kamu ini benar-benar bohong. Jadi kamu ini cuma cemburu pada Emma, ha? Oke, kalau begitu kamu bisa mengejar Liam seperti keinginanmu. Kita putus. Ana sangat terkejut dan berusaha menjelaskan kalau dia melakukan ini untuknya, bahwa Isaac salah paham padanya. Tapi Isaac bahkan tak mau melihatnya. Isaac berkata, kamu tak bisa lolos dari ini, Ana. Aku akan memberitahu penyelenggara sekarang juga. Ana berusaha menghentikannya, tapi Isaac mendorongnya menjauh dan akhirnya dia terjatuh ke tanah dan menangis terseduh-seduh. Hah, dia pantas mendapatkan itu. Aku kembali mencari Liam dan pihak penyelenggara mengumumkan kalau ada masalah dalam hasil tersebut dan kompetisi akan diulang di minggu berikutnya. Liam tampak sangat senang dan memelukku. Semua berjalan baik pada akhirnya. Ya, paling tidak untukku dan Liam. Liam masih memenangkan peringkat pertama dan sekarang dia akan mengikuti kompetisi di tingkat internasional. Sedangkan untuk Ana dan Isaac, ya mereka putus dan Ana pindah ke kota lain bersama ibunya dan Isaac didepak dari grup atletik. Sebagai catatan tambahan, ibuku dan ayah Ana akan segera menikah. Dan meskipun aku tak tahan dengan Ana, aku tetap datang karena itu akan sangat berarti bagi ibu. Paling tidak aku tak harus tinggal di rumah yang sama dengan Ana. Dia itu pastinya orang paling penjemburu yang pernah kutemui. Dan itu tak membawa kebaikan apapun baginya. Rasa iri itu racun. Lebih baik berbahagia saja dengan apa yang kalian miliki saat ini. Ya kan? Hey, aku Aiden. Umurku 17 dan semua orang melihatku seperti magnet cewek. Aku tak bisa apa-apa, aku ini sangat memikat para wanita. Ini sesuatu yang kubanggakan. Maksudku, ayolah, bisa memenangkan cewek manapun yang kusukai. Nah, itu merupakan prestasi ya kan? Aku tak menyalahkan cewek-cewek itu, menurutku aku ini memang memikat. Aku tampan, kaya, dan aku bisa mempesona burung keluar sarangnya. Jika aku bisa mengencani diriku sendiri, akan kulakukan. Ya, aku suka merayu cewek cantik tapi aku jomblo untuk sementara ini karena pilihan. Itu sederhana. Cewek itu terlalu rumit. Mereka awalnya manis dan lugu, tapi kemudian beberapa bulan jalan mereka jadi psikopat posesif, memeriksa ponselku, menuduhku selingkuh dari mereka. Dan ngambek kalau aku jalan dengan teman-teman bukannya nonton film komedi romantis bodoh dengan mereka. Aku percaya kalau hubungan berubah menjadi sepaya ini, maka tak perlu dipertahankan. Tapi, mantan pacarku yang terakhir, Simona, hampir tak mungkin diputuskan. Saat ku katakan padanya, aku tak lagi ingin bersamanya, dia menggila. 355 panggilan tak terjawab dan 1026 pesan tak berbalas dan akhirnya dia paham petunjuk itu. Apalagi, dia mulai mengedarkan rumor di sekitar sekolah kalau aku membuatnya hamil dan mencampakkan dia dan anakku yang belum lahir. Sepanjang sore ku habiskan menjelaskan ke kepala sekolah kalau kebohongan Mona bukan sesuatu yang aku sukai. Mona harus berhenti. Jadi ku telepon sahabatku yang terpercaya, si Gary untuk menelepon. Oh, aku belum cerita pada kalian tentang Gary. Dia bukan sekedar teman. Dia adalah sobatku. Kapanpun aku butuh dia, dia akan muncul tanpa banyak tanya dan lakukan apa saja yang kuminta. Gary itu cowok pemalu dan agak kikuk, jadi mungkin itulah kenapa dia suka berteman dengan cowok cerdik sepertiku. Di kesempatan ini, ku berikan padanya pakaian polisi dan menyuruhnya pergi ke rumah Mona. Aku sembunyi di balik pagar dan melihat saat Mona membuka pintu untuknya. Mona tak mengenalnya. Malah dia benar-benar ketakutan saat Gary bilang padanya kalau dia terus memfitnahku. Dia harus ikut bersamanya ke kantor polisi. Dia menangis terseduh dan berjanji dia tidak akan pernah bohong lagi. Kemudian suatu hari, Gary datang padaku dan mengatakan dia butuh bantuanku. Tentu kawan, apa saja yang kau butuhkan? Dia bilang dia naksir seorang cewek, tapi dia tak tahu harus bagaimana untuk mendapatkan informasinya. Oh, cowok ini mulai jatuh hati ya. Gampang, serahkan saja padaku. Hari berikutnya kami pergi ke mall dan dia menunjukkan cewek ini. Ternyata dia cewek imut yang bekerja di toko pakaian. Liburan musim semi baru saja dimulai. Jadi aku punya rencana sempurna untuk membantu sohibku ini mendapatkan ceweknya. Ku bilang padanya untuk melamar pekerjaan paruh waktu di sana. Tapi dia langsung menolak, mengatakan kalau dia terlalu gugup untuk itu. Jadi hari berikutnya aku pergi ke toko dan menunjukkan bosnya CV-ku dan meminta pekerjaan. Tapi dia bilang di sana tak ada lowongan. Tiba-tiba ada cowok yang kerja di sana mendatangi kami dan mengajukan resign. Bingo, aku dapat pekerjaan itu.
Iya, aku harus membayar cowok ini 2 bulan gaji sebagai ganti rugi karena mengundurkan diri. Tapi, ya, semua untuk sohibku dan aku tak punya apa-apa selain uang. Bagaimanapun, langkah pertama beres. Jadi, aku mulai kerja dan semua cewek yang kerja di sana langsung mengerubutiku seperti yang kubilang sebelumnya. Aku ini magnet cewek. Ya, semuanya kecuali cewek yang disukai Gary itu. Dia tampak tak peduli. Tapi aku berhasil mencari tahu namanya, yaitu Helen. Di hari berikutnya, kuhabiskan banyak waktu hanya untuk mencoba bicara pada Helen untuk lebih mengenalnya. Tapi dia terus mengacuhkanku. Aku tahu aku perlu meningkatkan permainanku. Jadi saat aku tahu dia sedang lembur, kumanfaatkan kesempatan. Saat aku mengemas barang-barang di gudang, dengan sengaja kujatuhkan kotak di kepala bosku saat dia sedang lewat. Jangan khawatir, itu tak berat. Dia tak terlalu senang soal itu dan menyuruhku lembur berhasil. Bagus. Hanya ada aku dan Helen sendirian di toko. Dia tampak kelelahan, jadi kuberikan padanya air dan berkata, "Apa kamu capek? Pulanglah saja. Aku bisa mengambil alih untukmu." Dia melihat gelas air itu dan menyeringai. "Aku baik-baik saja. Apa kamu tak capek mengejarku dan tak membuahkan hasil? Aku tahu cowok macam apa kamu ini." Lalu dia berdiri, lanjut bekerja, dan benar-benar mengacuhkanku sekali lagi. Aku gagal. Waktunya untuk rencana B. Aku meyakinkan Gary untuk berpura-pura terkenal dan datang ke toko. Kubilang padanya, aku akan membayar beberapa cewek untuk minta tanda tangannya dan berfoto saat dia masuk. Rencananya, dia akan meminta saran pada Helen. Dia akan sangat tertarik dan jatuh cinta padanya. Rencana yang sempurna, ha? Ya, itu tak berjalan terlalu baik. Dia muncul terlihat seperti badut sirkus. Ku bilang padanya untuk berpakaian cerah. Tapi aku bukan, maksudku, dia harus berdandan seakan dia baru saja mencuri pelangi. Tak ada satupun gadis yang dia bayar untuk mengusiknya muncul. Jadi dia hanya berdiri di sana dengan canggung dan Helen tak terlihat begitu terkesan. Cowok konyol ini. Apa aku harus melakukan semuanya untuknya? Jadi aku membuat rencana C. Kuputuskan untuk menculiknya. Cuma bercanda. Sebenarnya ku ajak dia ke pantai. Kami hanya ada si pagi hari itu, jadi saat kami selesai, ku tunggu dia di luar. Segera saat melihatnya, ku tarik dia ke mobil yang menunggu di sana dan menyuruh supirku untuk pergi. Dia tak terlalu senang dan mengancam akan telepon polisi. Ku bilang padanya untuk bersantai dan menikmati hari karena dia sudah bekerja keras. Pada akhirnya dia berhenti teriak dan bilang padaku sebaiknya ada es krim. Kami bermain air, mencari kerang, kalian tahulah, kegiatan pantai pada umumnya. Suasana hatinya membaik dan bisa kurasakan dia lebih nyaman berada denganku. Lalu kami duduk di pasir dan melihat matahari terbenam. Kulihat Helen melihat jam tangannya, kemudian memandangku. Ini sudah mulai malam, waktunya pulang. Tentu, tapi hey, bagaimana kalau lain kali kita beli jam tangan baru untukmu? Punyamu itu kuno sekali. Dia menggelengkan kepala. Tidak, tak apa. Ayah memberikannya padaku. Dia dulu laki-laki yang hebat, tapi saat umur 9 tahun, dia mulai minum-minum. Suatu kali ayah pulang ke rumah dan memukul ibu. Ayah pergi setelah itu dan tak pernah kudengar kabarnya lagi sejak saat itu. Setelah hening sesaat, aku berkata, "Apa kamu merindukannya?" Dia tampak sedih saat berkata, "Memang." Tapi aku tak tahu apa aku bisa memaafkannya. Setiap kali aku memikirkannya, aku melihat jam tangan ini. Ayahku mengukir sendiri namaku di jam ini. Aku menenangkannya. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Aku paham bagaimana rasanya kehilangan orang yang disayang. Ibu meninggal saat aku kecil, aku tinggal dengan ayah, tapi ayah hanya memberiku uang, bukan waktunya. Dia tak merawatku seperti yang ibumu lakukan untukmu. Aku melihatnya dan dia balik memberiku tatapan simpati. Tiba-tiba aku merasa hatiku berdebar. Helen adalah cewek yang manis. Tapi tidak, ku ingatkan diriku sendiri, aku melakukan ini untuk Gary. Jadi kami berdiri dan pulang ke rumah. Kusuruh supirku mengantarnya ke rumahnya dan dengan begitu aku tahu di mana dia tinggal. Untuk ke rumahnya, kita harus melalui gang yang panjang dan gelap. Jadi muncul ideku yang hebat. Aku akan membayar orang untuk berpura-pura menjadi preman. Kemudian Gary bisa muncul dan menyelamatkannya, sang pahlawan dan gadis dalam kesusahan. Cara klasik, tapi hebat. Hari di mana preman palsu akan menyerang pun tiba dan aku sembunyi di balik bak sampah. Kulihat Helen datang dan kemudian 2 preman itu muncul. Tunggu dulu, siapa para pria ini? Mereka bukan orang yang kusewa. Tiba-tiba, Gary bergegas hendak menyelamatkan Helen. Oh tidak, dia tak tahu kalau mereka ini preman sungguhan. Kulihat dia dijatuhkan ke tanah. Aku ini terlalu tampan untuk berkelahi. Tapi untuk kesempatan kali ini, aku akan membuat pengecualian. Jadi aku melompat keluar dan menendang para bajingan itu. Itulah saat preman bayaranku muncul dan membantu. Wah, benar-benar saat yang tepat. Aku dan Gary mengantar Helen pulang sebelum masak ke dalam. Dia memandangku dengan mata bersyukur dan mengatakan, "Terima kasih banyak." Aku meletakkan tangan di bahu Gary dan senyum terpaksa. "Oh, tak perlu. Aku kebetulan lewat." Kemudian kulihat cowok pemberani ini membantumu. Kemudian dia tersenyum padaku dan masuk ke dalam rumahnya. Tanpa melihat Gary sama sekali. Gary memberi isyarat. "Makasih sob." Ku jawab, "Maafkan aku kawan." Aku gagal lagi. Kemudian di luar dugaan, Gary berkata, "Tak apa. Kupikir toh aku harus menyerah. Aku tak punya keberanian untuk bertemu dengannya lagi. Tapi bisa kulihat cara dia memandangmu. Aku tahu, aku sudah kalah. Tapi kau naksir padanya. Jangan menyerah. Tak usah khawatir, melepaskan bukan berarti menyerah. Tapi lebih ke menerima bahwa ada hal-hal yang tak mungkin terjadi. Dan kamu
Berilah kesempatan padanya dan cobalah serius kali ini. Dia cewek yang baik. Malam itu, aku memikirkan apa yang dikatakan Gary. Ternyata dia benar, aku memang punya perasaan kepada Helen, dan aku perlu memberitahunya. Keesokan harinya, aku mendatanginya seusai kerja, lalu dengan terbata-bata, mulai mengucapkan hal yang tak jelas. Tapi kemudian kulihat ada seseorang yang berjalan mendatangi kami. Mona, dia melihatku dan berkata, wah, lihat siapa yang punya cewek baru. Kemudian dia menengok ke Helen. Hey, hati-hati dengan yang satu ini. Dia suka menipu para cewek, lalu mencampakkan mereka. Jangan terlalu mencintainya, atau dia akan menelepon polisi untuk datang ke rumahmu dan putus denganmu, seperti yang dia lakukan padaku. Helen menatapku dengan terkejut. Apa itu benar? Kemudian aku terus terdiam, dia pun menangis. Aku tahu itu, aku tahu kamu ini brengsek, tapi aku masih jatuh hati padamu. Aku berusaha memeluknya untuk menenangkannya, tapi dia terus mendorongku menjauh. Kemudian tiba-tiba jam tangannya terjatuh, dan ku dengar suara gemeretak. Tak sengaja aku menginjaknya. Ku ambil jam tangan itu, dan sudah tak berdetak lagi. Dia menjerit padaku, bisa-bisanya kamu tahu betapa berharga jam ini bagiku? Aku tak tahu harus lakukan apa, jadi aku lari kabur. Aku tahu, aku ini brengsek, tapi aku akan memperbaiki ini, mulai dengan jam tangan tersebut. Aku keliling toko loak mencari pembuat jam, dan pencarianku menuntunku ke sebuah rumah milik seorang pria yang pemarah. Dia awalnya menolak membantuku, tapi kemudian saat ku keluarkan jam itu, dia menatapnya dan berkata, dia akan membantuku dengan satu syarat. Keesokan harinya aku berikan jam itu ke Helen dan memintanya agar memaafkan aku. Dengan marah dia mengambilnya dari. Tapi melihatnya dia tampak bingung melihat jam itu sudah diperbaiki. Bagaimana? Dia bertanya padaku. Aku pergi menemui seseorang dan orang itu juga ingin meminta maaf padamu. Aku memberi isyarat agar dia berbalik. Si pembuat jam keluar dan wajah Helen kaget. Itu adalah ayahnya. Dia membentaknya. Kenapa ayah kesini? Aku tahu aku harus meredakan situasi jadi kukatakan. Saat aku pergi memperbaiki jam ini, dia menyadarinya dan memohon padaku untuk membantunya bicara padamu. Dia masih sangat mencintaimu. Ayah Helen berkata, Helen, aku hanya ingin meminta maaf padamu dan ibumu. Selama 7 tahun belakangan ini, aku merasa sangat kesepian. Tolong maafkan aku agar aku tak harus menjalani hidup dalam penderitaan lagi. Jadi setelah percakapan yang panjang, mereka akhirnya bersatu kembali. Helen setuju untuk memaafkan ayahnya, hanya kalau beliau pergi ke rumahnya dan meminta maaf pada ibunya. Dan saat aku dan Helen, dengan malu-malu dia berterima kasih padaku. Setelahnya dan tentu saja dia memaafkanku. Ku katakan padanya kalau aku mencintainya, lalu dia tertawa, memukul lenganku, dan kemudian memberitahuku dia juga mencintai. Jadi sekarang kami resmi pacaran. Aku mungkin saja magnet cewek, tapi sekarang aku lebih ke pria yang setia dengan satu wanita. Jangan khawatir para cewek, karena orang kepercayaanku, si Gary, masih tersedia untuk kencan dan dia sangat menarik. Pernahkah kalian bayangkan bagaimana rasanya menjadi orang tua? Bagaimana jika kalian tiba-tiba jadi orang tua dan orang tuamu jadi remaja? Ya, itulah yang terjadi padaku. Dan aku di sini untuk menceritakan semuanya pada kalian. Halo semuanya, namaku Heaven. Aku 17 tahun. Tapi jangan sampai namaku menipumu, karena Heaven yang satu ini keluar langsung dari neraka. Kurasa aku tak pernah jadi anak yang paling muda. Dulu saat aku lebih muda, aku sering mengamuk dan meledak-ledak. Pernah saat usiaku 8 tahun, ada anak cowok yang mengambil krayon hijau yang kuinginkan. Jadi ku rebut itu darinya lalu mematahkannya jadi 2. Dia pun menangis dan guru turun tangan dan mencoba menyuruhku ke pojok hukuman. Jadi aku meneriakinya dan bahkan memberinya beberapa luka memar. Guru itu menelpon orang tuaku dan memberitahu mereka kalau ini merupakan kesempatan terakhir dan aku dikeluarkan. Saat mereka menjemputku, ayahku hanya menghela nafas dan terus diam. Tapi ibuku membentakku. Nah, kuharap kau puas sekarang, Heaven. Kau sudah permalukan keluargamu. Dan kini kamu harus temukan sekolah lain yang mau menerimamu. Sekarang, 9 tahun kemudian, hubungan antara aku dan ibuku semakin buruk daripada sebelumnya. Kami tak lagi berbagi pandangan yang sama atas apapun. Jujur saja, kami ini bagai orang asing. Ibuku sama sekali tak tahu bagaimana rasanya menjadi remaja. Dan aturan super ketatnya itu konyol. Misalnya, tak boleh punya pacar hingga usiaku 18 tahun. Tak boleh berpesta, tak boleh minum, tak boleh keluar malam lewat jam 20.30, tak boleh makan makanan tak sehat. Tidak. Ibu ini perusak kesenangan. Ya ampun, pikirnya siapa dia? Berusaha mengontrolku seperti ini. Aku jadi diri sendiri, berusaha mencari cara mengatasi aturan-aturan bodoh ini. Aku beralasan aku sedang ada acara menginap para cewek di rumah temanku, Clara. Lalu akhirnya pergi ke pesta. Kukatakan aku di klub setelah jam sekolah. Padahal sebenarnya aku kencan dengan cowok. Ku buang bekal makan siang sehat yang dibuatkannya untukku ke sampah dan memesan burger berminyak dan banyak sekali kentang goreng keju sebagai gantinya. Aku benci kenyataan bahwa ibuku mengacaukan hidupku dengan semua aturan bodohnya.
Dan ibuku benci kenyataan bahwa aku kurang menghargainya untuk menuruti aturan bodohnya. Karena hal ini kami sering berdebat, sering sekali. Dan adik laki-lakiku John dan ayahku sering mendapati diri mereka terjebak di tengah-tengah. Kurasa mereka tak tahan dengan suasana dingin di antara kami. Jadi pada akhirnya mereka menyiapkan sendiri acara jalan-jalan keluarga. Dan tentu saja itu tak perbaiki. Apapun! Aturan ibu masih berlaku bagi kami di taman, dan dia bahkan menghentikan aku yang sedang ngobrol dengan cowok tampan ini, dan berteriak padaku agar mengurus John. Aku tak berada di sana untuk jadi pembantu. Kemudian setibanya kami di rumah, dia memaksa aku membantunya masak makan malam. Jadi kutuangkan bir ayah dan saat kukira ibu tak melihat, aku meneguk sisa yang ada di kaleng. Tiba-tiba ibuku berteriak, "Kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Kau ini masih terlalu muda untuk minum." Aku hanya memutar mata dan mengatakan, "Apa sih? Itu cuma seteguk. Jangan terlalu tegang. Kalau tidak, ibu akan jadi kismis tua keriput." Kemudian kulempar kaleng itu ke lantai dan berjalan pergi. Dia memberiku tatapan tajam, tapi aku tak peduli. Kenapa sih ibu ini? Serius sekali? Jadi saat kami semua duduk di meja untuk makan malam, bisa kurasakan ketegangan antara aku dan ibu. Ibu memberikan pada John sepiring penuh nugget ayam. Tapi dia memberiku sepiring penuh brokoli. Hiyak! Mana nuggetku? Aku bertanya. Ibu menjawab, "John anak yang dalam masa pertumbuhan. Tapi kamu perlu makan sayur karena kamu agak gemukan." Beraninya dia. Aku bahkan tak gemuk. Nyatanya aku ini kurus sekali, sampai bisa jadi model. Jika seseorang perlu menjaga berat badannya, itu dia, bukan aku. Dia adalah orang yang memaksakan dirinya memakai jeans ketat tua miliknya. Jadi ku ambil piring brokoliku dan membuangnya ke sampah. Ibuku berdiri dan berkata, "Ya sudah, lapar saja. Lihat saja apa aku peduli. Dan kamu bisa membereskan piringmu sendiri mulai saat ini." Aku membentak kembali. "Konyol, tidak ada apapun di dalam perutku. Dan ibu memberiku tugas-tugas. Apa ini bukan kekerasan terhadap anak?" Tapi kemudian ayahku mengagetkan kami dengan memukulkan kepalan tangannya ke meja. "Itu cukup, kalian berdua mulailah bersikap seperti orang dewasa." Kami berdua bergumam, "Maaf." Kemudian ayah mendapat ide gila. "Oke, jadi jika kalian berdua tidak bisa hidup harmonis, kenapa kalian tak bisa bertukar peran?" Ibu dan aku sedikit bingung. "Apa maksud ayah?" ujarku padanya. "Nah, itu sederhana. Heaven, kau akan bertukar peran dengan ibu dan melakukan pekerjaan rumah, belanja, membuat makan malam, dan menjaga John dan seterusnya. Sementara Ariana..." Ayah melihat ke arah ibu. "Kau akan jalani lagi tahun-tahun remajamu dan pergi ke sekolah. Katakanlah selama 2 hari. Ibuku tampak senang dengan kesempatan menjadi aku. Sedangkan aku tak yakin. Maksudku, siapa yang suka menjalankan tugas-tugas? Lagi pula besok di sekolah adalah hari piknik kelas yang artinya tidak ada pelajaran, banyak makanan enak, dan banyak waktu luang untuk memandangi para cowok ganteng. Tapi ibu kelihatannya sangat bersemangat dengan ide menjadi diriku. Jadi kuputuskan aku bisa mendapat keuntungan dari hal ini. "Apa ini artinya aku tak harus mengikuti aturan bodoh apapun?" aku bertanya. Lalu ibu dan ayah mengangguk setuju. "Baik kalau begitu, semua aturan ketat itu ditiadakan." "Apa ini artinya aku bisa makan coklat di tempat tidur?" John bertanya. Aku tersenyum lebar. "Pastinya." Ibuku hanya mengangkat bahu dan berkata, "Itu tak apa, Bu. Sekarang aku harus menyiapkan barang-barangku untuk piknik." Dan dengan bersemangat ibu berlari ke lantai atas. Ini akan jadi angin segar, ya kan? Maksudku, apa sulitnya sih beneran jadi ibu? Keesokan harinya, John membangunkanku jauh lebih pagi dan memaksaku membuatkan sarapan. Sementara aku menuang sereal ke mangkuk untuknya, ibu muncul. Dia memakai topinya terbalik. Ya ampun, seseorang benar-benar harus memberitahunya. Ini sudah bukan tahun 90-an lagi. "Bersenang-senanglah, Ariana." Aku mengedip padanya. "Kau juga, Bu." Ibu mengedip balik. Aku melihatnya lewat jendela. Saat ibu naik bus sekolah lalu menengok ke arahku dan memberi tanda perdamaian. Ya ampun, apa bisa ibu lebih tak keren lagi? Terserahlah, ibu boleh jadi lebay semaunya. Aku tak peduli selama aku punya seharian penuh di rumah sendiri. Atau paling tidak sampai aku harus menjemput adikku dari sekolah. Aku tak mau repot-repot mengisi mesin pencuci piring dan kulangkahi tumpukan baju kotor, lalu kuputuskan untuk menghabiskan waktu pagi di sofa, nonton chick flick dan mengecat kuku. Inilah kehidupan. Beberapa jam berlalu dan aku sangat bosan dan lapar, jadi aku pergi ke dapur untuk mencari makanan. Tapi lemarinya kosong. Kemudian kuperhatikan ada daftar belanjaan dan sejumlah uang di atas meja.
Dengan enggan aku jalan ke toko setempat, tapi ku abaikan daftar itu dan membeli banyak sekali snack. Hei, aku kan ibunya, jadi aku yang buat aturan. Pada akhirnya aku dapati diriku sendiri sangat bosan, sampai aku akhirnya benar-benar mencuci baju. Aku tak begitu tahu apa yang kulakukan, jadi ku masukkan semuanya ke mesin cuci, mengutak-atik tombol dan berharap yang terbaik. Kemudian ponselku berdering, itu adalah Claira. Jadi ku jawab dan dia mengatakan, "Hei, kenapa ibumu yang di sini bukannya kamu?" Ku ceritakan padanya tentang pertukaran itu, kemudian menanyakan ibuku sedang apa. Dia diam sejenak kemudian berkata, ya pastinya, ibumu sedang menikmati piknik ini. Malah dia menunjukkan ke Bu Puller keterampilan melukis dengan teknik dabbingnya. Apa? Ibuku melakukan dabbing? Yang sudah tak ada lagi seorang pun yang melakukannya. Dan di depan guru sains kuno kami. Apa ibu mencoba mempermalukanku? Terserahlah, ibu bisa lanjutkan itu. Aku ada pekerjaan rumah yang harus kulakukan. Ya ampun, tugas-tugas apa ini? Sepertinya benar-benar tak ada habisnya. Di penghujung hari aku begitu kelelahan sampai aku memesan makanan untuk semua orang lalu terbaring di depan TV. Aku akhirnya punya pilihan untuk begadang, tapi aku tak punya tenaga untuk itu. Kemudian hari esoknya aku masih melakukan lebih banyak tugas rumah. Temanku Patrick mengirimiku sebuah foto. Itu adalah ibu. Dia memakai kostum pemandu sorak yang memperlihatkan perutnya. Apa? Ibu hanya sedang berada di pertandingan football biasa. Tak ada yang berdandan untuk itu. Ketika Patrick mengirimiku foto lain, di dalamnya ibu sedang memainkan rambutnya dan menyentuh bahu seorang atlet. Ya Tuhan, apa dia sedang menggodanya? Terserahlah, aku tak punya waktu untuk ini. Aku harus menjemput John dari sekolah kemudian pergi ke toko kelontong membeli bahan untuk makan malam. Kami sampai di rumah mendapati ibu berbaring di sofa dikelilingi bungkus kemasan dan kaleng kosong. Melihat ini dia berkata, "Oh, kalian sudah kembali." Kukatakan pada John untuk pergi ke kamarnya, kemudian aku segera mendatangi ibu dan berkata, "Kenapa berantakan begini? Bersihkan." Dia hanya nyengir padaku, "Enggak, kau tak pernah bersih-bersih. Jadi kenapa aku harus melakukannya? Lagi pula kita sudah bertukar peran. Ingat." Dia menghabiskan birnya lalu bersendawa keras sebelum melemparkan kaleng ke kakiku lalu berjalan pergi. Ini sangat menyebalkan. Aku sudah merapikan ruang tamu sekali hari ini. Dan sekarang aku harus melakukannya lagi. Ibu sangat tidak adil. Kemudian saat akhirnya aku berhasil mendapat istirahat 5 menit dengan meminum coklat panas, suara dentuman keras datang dari lantai atas. Itu adalah musik ibu. Sangat keras sekali, sampai membuat langit-langitnya bergetar. Ya ampun, ibu amat menyebalkan. Lalu tiba-tiba aku sadar, beginilah aku berperilaku. Ibu hanya menjadi diriku. Jadi baiklah, kurasa aku agak sedikit kasar sesekali. Kurasa menjadi ibu tak semudah kelihatannya. Jadi kuputuskan untuk berdamai dengan membuat makan malam yang lezat. Tapi hanya ada satu masalah, aku tak bisa memasak. Bahkan terakhir kali aku mencoba masak, aku membuat crepe dan wajahnya terbakar. Jadi untuk alasan keamanan, ku minta Claira dan Patrick untuk membantuku. Mereka mengambil kelas masak, jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kami membuat sajian iga barbecue, burger, kue jagung, minuman anggur, dan untuk pencuci mulutnya, kue coklat lava dan pie blueberry. Aku bersumpah, makanannya tampak lezat. Aku ingin ngiler di atasnya. Ibu turun di bawah mengunyah permen karetnya dan melihat-lihat ponselnya. Tapi kemudian dia melihat makanan itu dan tergagap. Bagaimana kau bisa membuat semua ini? Aku bahkan tak bisa membuat makanan sebanyak ini. Aku hanya mengangkat bahu dan berkata, aku dapat sedikit bantuan dari temanku, tak masalah. Kemudian aku berhenti di depan ibuku dan berkata, aku minta maaf kalau selama ini aku jadi anak nakal. Aku tahu ibu melakukan banyak hal untukku dan aku janji akan bersikap lebih baik sejak saat ini. Ibuku mulai menangis dan berkata, aku juga minta maaf. Aku tahu tak mudah menjalani usiamu. Aku tak bisa mengikuti tren. Kukira dabbing itu populer. Pokoknya, mulai sekarang aku akan adil padamu. Dan kita akan bersenang-senang bersama. Setelah itu kami berpelukan. Kemudian ayahku berdiri dan berkata, nah, sekarang apa ada yang mau bertukar peran denganku? John segera mengangkat tangannya dan semua bisa melihat matanya berbinar-binar. Segera kami semua tertawa. Membayangkan tentang satu hari di mana John akan pergi bekerja dan membicarakan tentang dinosaurus saat rapat. Sementara ayahku membangun kastil Lego untuk pacar John di TK. Keluargaku sekarang lebih bahagia dari sebelumnya. Dan syukur itu semua berkat ide gila ayahku. Kalian tak boleh tidak menghormati orang tua kalian. Kalau tidak, kalian bisa saja mendapati diri kalian menjalani kehidupan mereka. Sungguhan, dan percayalah padaku.
Aku akan menuruti semua aturan ketat dan menjadi orang tua cerewet setiap hari jika pilihannya adalah belanja kebutuhan dan tugas-tugas rumah. Hei kamu, berhenti berdiri di sana dan bersihkan lokerku. Kamu ditakdirkan menjadi pembantu, sama seperti ibumu. Tiba-tiba, sekelompok anak tertawa dan aku terdiam. Aku menoleh ke belakang, bertanya-tanya bagaimana mereka mengetahui rahasiaku. Tapi kemudian aku sadar mereka sedang mengejek cewek lain. Phew, sungguh melegakan. Sekolah baru ini tampak intens, dan ketika aku masuk ke dalam kelas, 3 teman sekelas baruku tidak berhenti menatapku. Tetapi aku mengabaikan mereka. Namun saat makan siang, salah satu dari mereka mendatangiku dan berkata, "Sepertinya keluargamu sangat kaya, ya kan?" Aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi aku hanya menjawab dengan, tidak, mereka biasa saja." "Kenapa?" Dia meninggikan suaranya. "Beraninya kamu mencoba duduk di sini? Ini meja kami. Pindah!" Aku langsung bangkit dan berlari menuju kursi kosong di meja sudut. Saat itulah seorang anak memberitahuku bahwa ketiga anak kaya itu adalah Brand, Sophia, dan Jasmine. Dia bilang cara terbaik menghindari masalah adalah menghindari mereka dengan cara apapun. Karena orang tua mereka pada dasarnya mendanai seluruh sekolah, sehingga semua orang harus menghormati mereka. Tapi aku tak bisa menghindarinya. Karena keesokan harinya, Sophia berlari ke arahku dan berkata, "Kenapa kamu merahasiakan keluargamu? Ayo, ceritakan." Aku panik. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan hal itu padaku? Tapi kemudian Jasmine muncul dan berkata, "Hei, tas yang kamu pakai kemarin sudah terjual habis. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Oh, benar. Mereka mungkin membicarakan postingan Instaku kemarin. Jadi aku berkata, "Oh, ayahku membelikannya untukku di Paris." Mata Sophia melebar dan berkata, "OMG, keren sekali. Kenapa kamu tidak memakainya hari ini?" Sial. Mereka akan menangkap basah. Aku harus berpikir cepat. Orang tuaku tidak ingin aku pamer, jadi mereka bilang aku tidak boleh membawanya ke sekolah. Sophia dan Jasmine tertawa terbahak-bahak dan mengatakan keluargaku terdengar keren, tapi aneh. Andai saja mereka tahu yang sebenarnya. Tas itu bahkan bukan punyaku. Itu hanya dari pekerjaan modeling yang aku lakukan untuk mendapatkan uang saku tambahan. Faktanya, orang tuaku sangat miskin. Ibuku bekerja sebagai pembantu dan ayahku adalah seorang satpam. Jelas sekali, aku tidak mampu membeli tas desainer mewah. Tapi anak-anak kaya tidak perlu mengetahui hal itu. Ya kan? Saat makan siang, aku melihat mereka berjalan menuju mejaku. Dan Brand berkata, "Apa pekerjaan orang tuamu?" "Beritahu saja kami tidak akan memberitahu siapapun." Aku memberitahu mereka bahwa ayahku adalah seorang CEO sebuah perusahaan fashion besar. Dan ibuku bekerja di Kementerian Luar Negeri. Aku tidak bangga dengan kebohonganku. Tapi jika harus diperlakukan seperti cewek yang kulihat di hari pertamaku di sekolah ini, dan aku tidak menginginkan itu sama sekali. Mereka semua tampak kagum, dan Jasmine berkata, "Sekarang jadi masuk akal kenapa kamu sangat cantik dan pintar." Kemudian Brand melompat dan berkata, "Tapi kenapa kamu menjadi anak penerima beasiswa? Aku hanya tersenyum dan diam. Aku tidak bisa memikirkan kebohongan yang baik, dan tidak ingin melanjutkannya lebih jauh. Aku pikir mereka akan meninggalkanku sendirian setelah itu, tetapi mereka terus mendekatiku, dan bahkan mulai memintaku untuk bergabung dengan mereka di meja anak-anak kaya mereka. Aku tidak bisa menolaknya, tapi saat mereka mengajakku jalan-jalan di akhir pekan, aku membuat alasan. Bukan karena aku tidak ingin bergabung, tapi karena tidak ada jalan lain, aku tidak punya uang. Aku bahkan tidak berani bertanya kepada orang tuaku, karena mereka bekerja keras untuk menabung biaya kuliahku. Aku sangat takut kebohonganku akan terbongkar. Jadi setiap kali aku menjadi model untuk hal-hal kelas atas, aku akan memposting foto ke Instaku. Suatu kali aku membagikan fotoku sedang memakai sepatu hak super mahal dan memberi judul, "Terima kasih ayah, aku menyayangimu." Kadang-kadang aku bahkan membawanya ke tingkat berikutnya dan mengedit foto perjalanan sehingga kelihatan seperti aku menghabiskan akhir pekan di Paris. Dan suatu kali aku bahkan melakukan Photoshop saat aku sedang mengendarai Lamborghini. Memang itu butuh usaha, tapi itu lebih baik daripada diejek karena miskin. Seperti yang terjadi padaku di sekolah terakhirku. Aku tak bisa mengulanginya lagi. Suatu kali aku memutuskan untuk pergi berbelanja dengan mereka. Dan sungguh gila melihat mereka membeli segala sesuatu yang terlihat tanpa memikirkannya. Aku bahkan tak bisa memimpikan kehidupan seperti itu. Tapi ketika kami sampai di toko tas, Jasmine menunjuk ke sebuah tas yang kelihatan mewah dan mengatakan dia membelinya kemarin. Lalu dia bertanya padaku, "Kamu mungkin sudah memilikinya, kan?" Aku hanya nyengir dan berkata, "Yap, ibuku membelikannya untukku terakhir kali dia berada di Milan." Tapi kemudian Jasmine berkata,
Hore, oke keren. Jadi ayo kita berdua memakainya di hari Senin, semua orang akan iri. Akhir pekan itu aku merasa mual. Aku harus membeli tas itu. Aku memutuskan membongkar celenganku. Tapi ketika sampai di toko, aku sadar aku hanya punya 1/10 dari jumlah yang dibutuhkan. Aku sangat terkejut. Siapa yang menghabiskan uang sebanyak itu untuk tas? Saat aku berdiri di sana, seorang wanita masuk dan membelinya tanpa ragu-ragu. Kenapa ini begitu mudah bagi orang kaya? Aku memutuskan untuk mengikutinya hanya karena penasaran dan melihatnya pergi ke kamar kecil. Aku tidak percaya. Dia meninggalkan tas barunya di dekat wastafel, lalu masuk ke dalam bilik. Aku melihat sekeliling dan tidak ada siapa-siapa. Jadi aku segera mengambil tas dan berjalan keluar kamar kecil. Aku mengabaikan rasa bersalah karena mencurinya dan pulang ke rumah. Yang terpikir olehku hanyalah apa yang akan terjadi jika aku berangkat ke sekolah pada hari Senin tanpa membawa tas. Tapi begitu aku sampai di kamarku, penyesalan itu menggerogotiku. Apakah aku akan masuk penjara jika mereka mengetahuinya? Orang tuaku akan membunuhku. Ya, Senin pagi tiba dan aku dengan bangga memakai tas baru aku ke sekolah. Brand, Jasmine, dan Sophia sangat kaget dan bilang kalau punyaku versi edisi terbatas, yang harganya 2 kali lipat dari harga normal. Ini membuatku semakin merasa bersalah. Tapi dari penampilanku sepanjang hari, itu sepadan. Semua orang melihatku sebagai salah satu anak kaya sekarang. Sebentar lagi liburan musim panas. Dan Brand bilang dia punya rumah liburan di Hawaii. Dan menyarankan agar kami pergi bersama selama 1 minggu. Aku tidak akan mampu membayarnya. Jadi aku berbohong dan mengatakan aku harus pergi ke Paris bersama ayahku untuk acara khusus. Tapi kemudian Jasmine bilang orang tuanya sedang pergi. Jadi kami bisa mengadakan pesta di rumahnya akhir pekan itu. Dia menyarankan agar kami berdandan dan mengatakan dia tidak sabar untuk melihat pakaian yang aku pakai di luar sekolah. Oh, tidak. Aku takut akan hal ini. Brand bilang akan menjemputku di rumah dan mengantarku ke sana. Tapi aku malah menyuruhnya menemuiku di sekolah. Karena orang tuaku sangat galak. Ya ampun, semua kebohongan ini membuatku merasa lelah. Tapi aku tak mungkin membiarkan mereka melihat rumah tuaku yang bobrok. Apalagi aku sudah berbohong dan bilang ke mereka kami tinggal di villa yang memiliki kolam renang dan lapangan golf. Kebohonganku menjadi masalah besar. Maksudku, dari mana aku bisa mendapatkan gaun itu? Aku berbaring di sana mengkhawatirkan hal itu. Dan tiba-tiba aku mendengar orang tuaku berbicara di kamar mereka. Ibuku bilang dia akhirnya punya cukup uang untuk menyekolahkanku ke perguruan tinggi. Dan bertanya pada ayahku apakah dia bisa menyimpannya di bank besok karena dia harus bekerja di suatu pesta. Lalu dia bilang dia menyimpannya di lemari agar aman. Aku memikirkannya untuk sementara waktu. Maksudku, uang itu untukku, kan? Jadi, apa salahnya jika aku memakainya sekarang? Keesokan paginya, aku menyelinap ke kamar mereka dan mengambil semua uang itu. Dan bergegas ke mall untuk membeli gaun ungu cantik dan sepatu berkilau. Ini benar-benar kehidupan yang layak aku dapatkan. Setelah itu, aku naik Uber ke sekolah tempat Brand, Jasmine, dan Sophia menjemputku. Aku mendapatkan sejuta panggilan tidak terjawab dari ibu dan ayahku, tapi aku mengabaikannya dan mematikan teleponku. Aku hanya ingin menikmati hidup sehari penuh seperti anak orang kaya sejati. Brand mengantar kami menuju Hamptons Country Club, dan aku tidak percaya. Keluarga Jasmine adalah pemilik tempat ini. Wow! Ketika kami tiba, seorang pelayan datang, tapi Brand bersikap kasar padanya. Dia berteriak padanya dan berkata, "Hei, mobil ini berharga $4 juta. Kalau ada satu goresan sekecil apapun, kamu harus membayarnya seumur hidup." Aku berbalik untuk melihat reaksi pelayan itu. Lalu rahangku hampir menyentuh lantai. Itu ayahku. Dia melihatku dan tampak terkejut, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kami pergi. Kami nongkrong sebentar di country club. Lalu sore harinya kami berkendara ke rumah Jasmine. Tempatnya gila. Dia memiliki lapangan tenis, bioskop sendiri, dan aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak mobil yang dimiliki keluarganya. Kami duduk dan makan di ruang makan. Dan aku bercanda. Tidak ada 4 pelayan yang menunggu untuk melayani kami. Kami masing-masing punya milik kami sendiri. Aku terlalu sibuk untuk terkejut hingga menyadari pelayanku berjalan ke arahku. Tapi kemudian aku mendengar suara yang kukenal. "Sayang, apa yang kamu lakukan di sini?" "Mama?" Aku merasa ngeri. Pesta yang dia sebutkan kemarin, ini pestanya. Oh tidak, ini bencana. Jasmine tampak terkejut dan berkata, "Kamu kenal dia?" Jadi aku berkata, "Oh, dia dulunya adalah pembantu di rumah kami." Ibuku tampak hancur dan berkata, "Seorang pembantu? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu?" Kemudian Jasmine kesal dan berkata,
Jangan berani-berani bicara begitu ke tamuku. Pergi dari hadapanku. Ibuku lari, hampir menangis, dan selama beberapa saat berikutnya, Brand dan Sophia juga memperlakukannya dengan sangat buruk. Brand bahkan memintanya untuk membersihkan sepatunya. Ibuku diperlakukan seperti ini semua karena aku. Aku bisa melihat dia benar-benar kesal. Dan tanpa sengaja dia menjatuhkan sedikit saus ke gaun Jasmine. Lalu Jasmine jadi sangat marah. Dia mendorong ibuku dan berteriak, "Apa kamu gila? Tahukah kamu berapa harga gaun ini?" Ya, itu saja. Aku sudah muak. Aku berlari dan membantunya berdiri. "Mama, kamu baik-baik saja?" "Mama?" Jasmine, Brand, dan Sophia semuanya berteriak. Jadi aku berkata, "Ya, dia adalah ibuku. Dan beraninya kamu memperlakukan dia seperti itu." Air mata mengalir di pipiku, dan aku merasa sangat terhina. Tentu saja, mereka mengusir kami, dan Jasmine bahkan melemparkan uang $10 kepada kami dan berkata, "Ambillah, kembalilah ke rumahmu yang rusak. Kamu membuat udara sekitar kami bau." Aku tidak bisa berhenti menangis. Persis seperti cara mereka memperlakukan cewek itu pada hari pertamaku di sekolah. Aku tidak punya banyak pilihan selain mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuaku. Bahwa aku telah berbohong kepada semua orang, mencuri tas, dan bahkan mencuri uang mereka hanya agar aku bisa berpura-pura menjadi kaya. Aku belum pernah merasa begitu malu sepanjang hidupku, terutama setelah semua yang orang tuaku lakukan untukku. Butuh beberapa waktu, namun mereka akhirnya memaafkanku. Dan kami pindah ke kota kecil di pedesaan, sehingga aku bisa mulai bersekolah di sekolah baru. Aku tidak ingin melihat anak-anak kaya itu lagi. Sekarang aku bekerja keras untuk menyelesaikan sekolah dan menabung cukup uang untuk kuliah. Dan aku sadar bahwa menjadi kaya bahkan tidak membuatku bahagia. Keluargaku mungkin miskin, tapi mereka adalah orang-orang paling baik yang pernah aku temui. Dan kalian tidak akan bisa membelinya di toko desainer manapun. "Hei, pria yang di sana baru saja menanyakan informasimu," kata bartender itu, yang membuatku menengok dan melihat sekeliling. Oh, dia sudah pergi. Seperti yang kalian bisa lihat, aku masih duduk di sebuah bar di resort bintang 5. Tidak, aku bukan orang kaya, melainkan ku ambil semua tabunganku dan putuskan untuk membelanjakannya untuk nikmati setiap hari yang tersisa dalam hidupku. Ini semua bermula beberapa bulan lalu. Aku mengalami sakit dan kelelahan secara konstan. Aku menyalahkan stres pekerjaan, tapi gejala yang kualami semakin parah. Akhirnya aku ke dokter dan duduk di sana, terkejut luar biasa saat ku dengar kata kanker dan progresif. Beberapa minggu kemudian adalah serangkaian janji temu dan perawatan rumah sakit. Ku jalani kemo dan rambut panjangku yang indah jadi rontok. Aku merasa lelah dan tak berdaya sepanjang waktu. Cukup sudah. Ku hentikan kemoterapi, keluar dari pekerjaanku, dan memutuskan untuk menikmati sedikit waktuku yang tersisa. Pantai Hawaii sangatlah indah. Kemudian tiba-tiba seseorang berjalan menabrakku. Minumannya membuatku basah. Aku mendengarnya berkata, "Ya Tuhan, aku sangat menyesal." "Oh hei, kau gadis yang duduk di bar sendiri tadi." Aku mendongak ke atas, dan wah, dia tampan. Aku menggelengkan kepala dan menekankan kalau itu adalah salahku karena tak memperhatikan jalan. Setelahnya dia ikut aku berjalan-jalan dan kami mulai mengobrol. Oh, ngomong-ngomong, namanya Black. Jadi di hari berikutnya aku mengajaknya makan siang. Aku tak berselera makan sekarang, dan seringnya aku cuma bisa menatap piringku yang hampir tak tersentuh. Kemudian aku tahu aku harus jujur padanya. "Hei, Black, aku sangat menyukaimu dan ingin mengenalmu lebih jauh. Tapi aku mengidap kanker dan aku tak punya banyak waktu tersisa." Awalnya ada keheningan yang menyiksa. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan apa kalian bisa percaya? Dia bilang dia juga ingin mengenalku. Beberapa minggu berikutnya berada dengannya rasanya ajaib. Kemudian kami kembali ke kota dan lanjut berpacaran. Black sangat baik dan terus mencurahkan kasih sayang padaku. Suatu malam setelah makan malam, Black membawa kami ke atas bukit. Dia bilang dia ingin menunjukkan padaku Orion's Belt, dan itu sangat romantis. Aku tak mau merusak momen itu, tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. "Black, aku menemui dokter hari ini. Dia bilang tak ada yang berubah. Meskipun dia tak menyebutkannya, kurasa aku tak punya banyak waktu." Air mata membasahi wajahku. "Aku mengalami waktu terbaik bersamamu.
Kurasa aku benar-benar mencintaimu. Tiba-tiba, Black berlutut dengan satu kaki dan bertanya padaku, "Sayangku Lucy, maukah kau menikah denganku? Paling tidak ini yang bisa kulakukan untukmu." Aku tak dapat berkata-kata, jadi aku mengangguk dan kemudian mendekapnya erat di pelukanku. Aku terlalu senang sampai tak bisa menahan diri untuk membagi cerita cinta kami di sosial media. Tak lama, ribuan orang menyukai dan membagikannya, mengatakan kami adalah pasangan inspirasional. Ini sungguh gila, tapi luar biasa. Dukungan mereka membuatku merasa aku bisa kalahkan kankerku, dunia, dan semuanya. Aku mulai memperhatikan Black mendapat banyak perhatian dari gadis-gadis lain. Mereka tahu dia adalah laki-laki yang melamar gadis sekarat itu, jadi mereka tampak berkerumun dan mengaguminya. Kemudian suatu hari saat kami ada di toko gaun pengantin bersama, aku keluar dari ruangan ganti mengenakan gaun indah, merasa bagai seorang putri. Tapi kemudian kulihat Black ngobrol dengan seorang gadis. Dia menyentuh bahu Black dan aku mendengarnya berkata, "Tunanganmu sangat beruntung memilikimu." Lalu gadis itu maju mendekatinya. "Black," aku memanggilnya. "Sayang, bagaimana penampilanku?" Dia berpaling dari gadis itu dan menatapku. "Ya, indah sekali." Dengan canggung dia tersenyum. Tak bisa tidak aku merasakan tak karuan. Aku tahu dia pria yang menarik, tapi dia akan menikah denganku. Tak menyenangkan sama sekali mendapatinya menggoda orang lain saat aku mengepas baju. Tetap saja, aku berusaha mengesampingkannya, karena aku ingin menikmati sedikit waktu yang kupunya. Pernikahan itu bagai mimpi yang jadi nyata, sungguh hari yang penuh keajaiban. Tepat sebelum bulan madu, aku pergi menemui dokter, yang membuatku sangat terkejut. Dia memberitahuku, "Saya dengan senang menginformasikan pada Anda bahwa Anda dalam masa pemulihan." Ya Tuhanku, aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Apa aku membaik? Aku bergegas pulang dan memberitahu Black berita baik ini, hanya saja reaksinya tak seperti yang kubayangkan. Wajahnya langsung berubah, dan pada awalnya dia tak bisa berkata-kata. Kemudian dia terbata-bata. Selamat, sayang." Apa maksudnya? Terlepas dari hal ini, bulan madu kami sungguh luar biasa. Nafsu makanku kembali dan kumanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, makanan terasa begitu enak. Ini tak luput dari perhatian Black dan dia mengomel. "Bisakah kau coba mengunyah lebih perlahan?" "Terserah, aku bermaksud menikmati makananku." Saat kami kembali pulang, aku pindah ke apartemennya. Demi Tuhan, piring kotor dan kaos kaki bau berserakan di mana-mana. Bagaimana bisa orang yang sedetil itu soal penampilan mereka tinggal di kondisi seperti ini? Ku bilang ke diri sendiri itu tak masalah, aku mencintainya, jadi aku bisa belajar mencintai kekacauannya. Merasa hidup sungguh menyenangkan. Jadi ku akui mungkin aku berlebihan makan cemilan, kue, dan masakan, dan ya, berat badanku naik beberapa kilo. Jadi tugas-tugas rumah tangga jadi terasa berat bagiku. Lagi pula, kenapa harus aku yang lakukan? Ini kan kekacauannya. Tapi pernah sekali saat aku muak dengan celana dalam baunya yang berserakan, aku bertanya padanya, "Bagaimana bisa pria yang terlihat sepertimu hidup di sarang tikus seperti ini? Cepat bersihkan." Tapi dia mengabaikanku dan langsung tidur. Dan tak lama kemudian dengkurannya yang sekeras guntur itu mengikuti. Apa-apaan ini? Di mana pria menarik dan menawan yang kunikahi? Karena muak, aku berusaha sebisanya membersihkan tempat itu sedikit. Aku kehabisan nafas dan sangat berkeringat. Kepalaku sangat gatal, jadi kulepaskan wigku untuk menggaruk kulit kepalaku. Di saat itu ku dengar Black menjerit, dan saat aku menoleh, dia memegangi wajahnya dengan ketakutan. "Sayang, ada apa?" Aku bergegas mendatanginya. "Oh, aku paham." Aku tertawa. "Ini cuma karena aku sangat tak nyaman pakai wig ini, jadi kulepaskan. Itu saja. Tapi lihat, rambutku sekarang tumbuh lagi." Gemetaran, dia terbata-bata. Kau pakai wig selama ini? Kau terlihat menakutkan." "Ya, memang. Kurasa rambut yang tumbuh tak merata membuatku kelihatan cukup menakutkan. Bukankah seharusnya kau senang untukku?" Aku bergumam dan memaksakan tersenyum, sementara berusaha memakai lagi wig tadi. Mengetahui kalau aku bisa kembali menjalani hidup sangat menakjubkan. Tapi tinggal dengan Black, dengan suami yang mudi dan tak perhatian, nah, itu yang tak terlalu menyenangkan. Suatu malam dia pulang dari tempat kerja dengan suasana hati buruk dan mulai memakiku karena tak beres-beres. Ku bilang itu tak harus aku karena bukan aku yang bikin kotor. Dia menggerutu padaku. "Aku seorang diri menafkahi kita berdua.
pulang ke rumah melihatmu santai-santai dengan punggung lebarmu itu, dan kau berani bicara seperti itu padaku, kau yang harusnya bangkit dan kerja, karena kau makan 2 kali lipat dari aku. Kata-katanya menyakitkan, jadi dengan mata berkaca-kaca kukatakan padanya, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Black hendak mengatakan sesuatu, tapi menahannya, kemudian dia menghela napas. Dengar, aku minta maaf sayang. Aku tahu kau sedang pemulihan. Dengan tajam aku menatapnya dan berkata, aku tak menyiapkan makan malam, jadi ayo kita makan di luar. Aku sedang menikmati ayam ovenku. Rasanya sangat enak sampai sepertinya aku menggigit terlalu banyak dan itu menyangkut di tenggorokanku. Aku langsung tersedak, aku tak bisa nafas. Ketakutan, ku tatap Black untuk minta bantuan, tapi dia memeriksa ponselnya. Lalu yang membuatku tak percaya, dia jalan pergi ke kamar mandi. Aku terus memukul-mukul meja meminta bantuan. Untung pelayan segera datang dan memukul punggungku dengan keras. Dan aku berhasil mengeluarkan potongan ayam itu. Lalu Black kembali dengan marah. Aku bertanya, bagaimana bisa kau tinggalkan aku seperti itu? Kau bicara apa sayang? Kulihat kau menikmati makananmu. Apa kau sudah selesai? Ayo kita pulang. Ah, dia pasti tahu aku sedang tersedak. Dasar brengsek. Semua yang pernah kupikirkan dan kuharapkan darinya hancur berantakan. Dia berniat membiarkan aku tersedak sampai mati daripada menolongku. Masalahnya adalah cerita cinta kami sangat terkenal sekarang. Dan meski aku tahu, Black dan aku saling tidak betah bersama. Membayangkan kami berpisah dan diejek semua orang membuatku sangat tidak nyaman. Kurasa aku terjebak dengannya selamanya. Jadi kami terus saling mentolerir satu sama lain. Kemudian suatu malam saat aku sedang nyemil keripik kentang sambil nonton TV, ponselku berbunyi. Itu dari nomor yang asing. Halo, apakah Anda istri Black? Black telah mengalami kecelakaan mobil dan kami butuh Anda untuk segera ke sini. Aku terpaku untuk beberapa saat. Maaf, salah nomor. Lalu menutupnya. Ponselku berbunyi beberapa kali lagi tapi aku tak menjawabnya. Rasa bersalah mulai menghinggapiku, jadi ku ambil tasku dan bergegas ke rumah sakit. Suster menyuruhku menandatangani berkas agar Black bisa mendapatkan operasinya. Dengan pena di tangan, aku meragu. Maaf, di mana bagian donasi organ? Aku bertanya. Suamiku bersedia mendonasikannya jika hal buruk terjadi. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan itu. Suster itu membentakku. Tepat pada saat itu orang tua Black bergegas masuk dengan panik. Kuserahkan pada mereka berkas itu dan pergi menyelinap kembali ke apartemen. Setelahnya, aku berpikir panjang dan keras tentang hubungan kami. Awalnya sungguh menggebu-gebu. Tapi aku sadar aku sama sekali tak mencintainya dan begitu pun dirinya. Semua keputusan kami dibuat dengan sangat cepat berdasarkan gagasan bahwa aku mungkin akan mati nantinya. Kami sangat keras kepala untuk mengakui kekalahan dan pergi. Dan sekarang kami sengsara. Beberapa minggu kemudian, Black pulang di atas kursi roda. Dan kami berdua duduk dalam keheningan yang canggung. Kemudian aku memecah suasana. Malam itu, saat aku tersedak di restoran, apa kau sengaja mengacuhkanku? Black menjawabku dengan pertanyaan lain. Apa benar kau ingin mendonasikan organku, bukannya membantuku mendapatkan operasi? Aku menjawab, aku minta maaf. Itu satu-satunya jalan yang bisa dengan cepat kupikirkan untuk keluar dari pernikahan ini. Dia menghela napas, aku tahu. Aku juga. Kurasa kita begitu mirip, dan itulah kenapa kita tidak berhasil. Dia berhenti sejenak. Kurasa ini waktunya kita mengakhiri ini. Jadi akhirnya, kami berhenti bertahan dengan satu sama lain dan mengajukan perceraian. Orang-orang di sosial media sangat marah dan memposting banyak sekali komentar pedas seperti sangat menginspirasi sebagai pasangan dan menurutku ini menandakan pernikahan palsu. Kuputuskan untuk menutup semua akun onlineku. Pendapat mereka sudah tak ada artinya lagi. Aku punya dukungan keluargaku, itu lebih penting. Yang mengejutkan aku masih berteman dengan Black. Hei, kami melalui begitu banyak hal bersama dan dia tak sepenuhnya jahat. Aku hanya tak akan pernah mau tinggal bersamanya lagi. Aku bahkan bertemu dengan pacarku yang sekarang ini lewat Black, karena dia yang mengenalkanku padanya. Lucu sekali kan? Terkadang semuanya tak berjalan sesuai rencana, tapi itu tak masalah. Hidup dalam kebohongan untuk menyelamatkan ego yang telah terluka itu lebih buruk. Oh, ngomong-ngomong, ini rambutku yang asli. Aku sekarang sudah benar-benar sehat. Ingat, kau hanya hidup sekali saja. Jadi pastikan kau tak buang-buang waktu berusaha memuaskan orang lain. Dan sebaliknya, terimalah takdir hidupmu dan jalani dengan sebaik-baiknya.